Tes suara. Tes. Berarti ini mata kuliahnya apa namanya, Ustaz? Pengantar ilmu tarikh tasyri' satu. Oh, tarikh tasyri'. Nama mata kuliahnya. Nama judulnya mengenal ilmu fikih. Level 1 aja gitu, Pak. Yang mengenal ilmu fikih ini. Ya. Ini diklik. Oh, kalau diklik sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di Sekolah Fikih Live dari Rumah Fikih Indonesia. Kali ini agak berbeda nih. Ini bukan dalam mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi kita agak bergeser ke mata kuliah tarikh tasyri', ya, tapi masih bersama Ustadz kita dan guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, tadi saya sudah memberitahu nih para jamaah begitu bahwa kali ini kita mata kuliahnya bergeser dari ilmu Al-Quran dan tafsir ke tarikh tasyri', begitu. Jadi insya Allah masuk tanggal 14 September ini kita akan PSBB. Kita kembali lagi seperti semula, ngantornya dari rumah, apa-apa semua kegiatan dari rumah. Dan kebetulan juga kita akan memulai tahun ajaran baru dalam sekolah fikih. Nah, dalam hal ini maka kurikulumnya akan kita sesuaikan dengan dengan konsep yang baru. Untuk tahun ajaran baru ini kita akan memulai pada minggu ini, ya, insya Allah nanti ada sedikit penyesuaian jadwal. Ya. Jadwal saya dengan Ustadz Wildan sebenarnya tetap saja ya, yaitu hari Senin dan Rabu. Nah, sedangkan yang hari Jumatnya itu nanti akan ada ustaz yang lain yang akan mengisi. Tetapi untuk itu kita sebenarnya punya jadwal yang sudah tetap. Dalam arti selama 1 minggu, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu akan selalu rutin ada kajian ba'da subuh dan ba'da isya. Ba'da subuh kayak gini sekarang jam 5. Ya, karena sekarang mungkin subuhnya agak awal ya, jam berapa tadi itu, hari ini subuhnya itu jam 4:35 begitu ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi kira-kira jam 5 kita mulai sampai 1 jam 40 menit biar dapat 2 SKS. Nah, nanti sore ba'da isya, pada saat kita sudah kumpul lagi di rumah, mungkin ada aktivitas di luar, itu ada lagi kajian lagi, ada lagi perkuliahan lagi oleh ustadz yang lain. Ya, mungkin Ustadz Wildan bisa menyebutkan jadwalnya bagaimana dalam 1 minggu. Nah, besok Selasa juga ada 2, pagi dan sore. Rabu begitu juga, Kamis sampai Jumat. Jadi dalam seminggu itu kita full ya perkuliahan kita, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dari ba'da subuh dan ba'da isya. Sudah bisa disampaikan Ustadz Wildan? Jadwalnya Ustaz ya? Jadwalnya. Sebentar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya jadwal baru sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Kita sehari berarti 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Bersama dengan ustadz-ustadz di Rumah Fikih Indonesia. Sehari buka 2 kali itu bukan saya sama saya terus. Iya. Jadi Bapak Ibu saya bacakan jadwalnya. Senin subuh ada Ustaz Ahmad Sarwat, kemudian
Senin subuh berarti hari ini. Hari ini dengan mata kuliah Tarikh Tasyri', begitu. insya Allah sampai ke 16 minggu ke depan atau 16 pertemuan. Ya 1 semester lah begitu. Jadi kita kuliah 1 semester dengan mata kuliah judulnya Tarikh Tasyri', setiap hari Senin subuh. Oke, berikutnya. Berikutnya ada Senin Isya nanti malam, itu ada Ustadz Akil. Isyaknya itu jam berapa ya? Kita 19.30 nanti mulai insya Allah. Walaupun Isya jam berapapun, tapi kita mulainya jam 19.30. 19.30 ya. Waktu Indonesia Barat. Yeah. Waktu untuk DKI Raya dan sekitarnya ya. Ya mungkin yang ada di daerah dengan waktu yang berbeda mungkin nanti tinggal disesuaikan. Karena juga yang nonton ini bisa jadi dari luar Jakarta, bahkan luar Jawa, bahkan juga luar negeri. Ya. Kemudian di Selasa subuh ada Ustadz Hanif Lutfi. Hari Selasa subuh ya, Hari seperti Selasa biasa subuh, ya. Ya, betul. Dengan mata kuliah ilmu hadis. Ilmu hadis. Kemudian di Selasa malamnya, Selasa Isya'nya. Malam Rabu ya. Malam Rabu itu ada Ustadz Muhammad Ajib. Muhammad Ajib. Dengan mata kuliah. Hafal. Udah, Ustadz. Baik, kemudian Rabu subuh bersama Ustadz Ahmad Sarwat lagi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kita bicara ilmu Al-Quran dan Tafsir setiap hari Rabu. Kalau hari Senin Tarikh Tasyri'. Jadi kita 2 mata kuliah ya. Dalam 1 semester saya mengampu 2 mata kuliah sekaligus ya, yaitu Tarikh Tasyri' ya, sejarah syariat Islam setiap hari Senin subuh, dan yang satunya lagi hari Rabu subuh jam 5 itu adalah ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Malam Kamis kita libur karena kita di Rumah Fikih itu selalu ada kajian malam Kamis, KMK. Ya balik lagi sih kita juga sebenarnya, tapi bergantian ya, bukan hanya saya seorang. Biasanya kita ada 2 narasumber, tapi biasanya hostnya adalah Ustadz Wildan Johari juga. Oke, itu malam Kamis ya. Kalau Kamis paginya? Kamis subuhnya, Kamis paginya Ustadz Hanif lagi, Ustadz Hanif Lutfi ya. Tapi mata kuliahnya berbeda. Mata kuliahnya bukan ilmu hadis. Kalau di hari Selasa subuh beliau akan menyampaikan ilmu hadis. Nah, kalau hari Kamis subuh itu beliau akan menyampaikan materi tentang zakat. Zakat. Oke. Kemudian Kamis malamnya, berarti malam Jumat nih, ada Ustadz Muhammad Abdul Wahab. Ustadz Muhammad Abdul Wahab itu apa judulnya? Belum Ustadz ini. Belum ada? Iya. Saya ulangi lagi aja. Tadi ya yang malam hari Senin pagi dari awal. Yang Senin pagi itu ada kita ya, ilmu Tarikh Tasyri'. Nah, malam Selasanya atau Senin malam itu kan Ustadz Akil ya. Ustadz Akil Haidar itu akan menyampaikan materi atau mata kuliah fikih sholat 1. Ya, fikih sholat 1. Dengan 16 pertemuan juga ya. Jadi masing-masing semua 16 karena 16 itu seperti orang kuliah 1 semester. Jadi kita sudah mencanangkan program untuk 1 semester ini apa, lalu 16 kali pertemuan ya, atau 4 bulan. Kemudian setelah itu kita juga sudah mencanangkan untuk 16 minggu yang berikutnya atau semester 2 itu apa, sampai semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kira-kira berapa itu? 4 bulan kali 8. 8 kali 4 berapa ya? 32. Nah, 32 ya. Berapa tahun itu? Nah, kira-kira sampai 8 semester begitu ya. Nah, itu berarti insya Allah akan kita bahas terus kajian-kajian terkait ilmu-ilmu keislaman. Jadi malam Selasa itu Ustadz Muhammad Akil Haidar, mata kuliahnya adalah fikih sholat. Kemudian hari Selasa pagi Ustadz Hanif Lutfi, mata kuliahnya adalah ilmu hadis. Kemudian malam Rabu tadi siapa? Ustadz Muhammad Ajib. Muhammad Ajib, apa ya mata kuliahnya ya? Muhammad Ajib itu kalau nggak salah fikih puasa ya kalau nggak salah ya. Nanti coba kita buatkan tabelnya yang lebih rinci lagi ya. Kemudian hari Rabu pagi tadi siapa? Ustadz Sarwat lagi. Saya kita lagi ya, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Malam Kamisnya adalah KMK. Kemudian hari Kamis paginya ada Ustadz Hanif dengan zakat, fikih zakat. Kemudian malam Jumatnya apa? Ustadz Muhammad Wahab. Abdul Wahab ya. Beliau akan menyampaikan fikih muamalah. Oke. Kemudian hari Jumat pagi? Jumat pagi ada Ustadz Firman Arifandi. Ustadz Firman Arifandi ini ngajar apa nih beliau? Belum ada ya? Belum Ustadz. Kemudian malam Sabtunya?
malam Sabtunya atau di Jumat malamnya ada Ustadz Ahmad Zarkasi. Ustaz Ahmad Zarkasi. Beliau kalau nggak salah menyampaikan fikih toharoh, ya, fikih toharoh. Baik, itu kira-kira sekilas. Nanti akan kita coba buatkan jadwal yang lebih lengkapnya dan kita share kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Oke Ustadz, insya Allah hari ini kita mulai pelajaran mata kuliah tarikh tasyriknya, ya. Bapak Ibu, semua informasi ini sebenarnya bisa diakses melalui rumahfikih.com, begitu Ustadz ya? Atau Iya. juga sekolah fikih. Dan sekolah fikih. Karena ini adalah perkuliahan di sekolah fikih sebenarnya. Sekolahfikih.com, Bapak Ibu tinggal masuk di sana, bisa mendapatkan seluruh informasi yang kita terangkan tadi, mata kuliahnya, dosennya, begitu jadwalnya kapan, lebih lengkapnya bisa dilihat di sana, begitu. Nah, untuk kali ini di Tarikh Tasyrik kita sudah siapkan buku PDF-nya, ya, dengan judul utama Mengenal Ilmu Fikih. Ya. Mengenal ilmu fikih. Kita lihat di daftar isinya. Kita membahas fikih, kemudian syariah. Ini sering rancu nih antara fikih dan syariah, begitu. Kemudian kita nanti juga rumuskan apa saja perbedaan antara fikih dan syariah itu. Kemudian perbedaan ilmu fikih dengan ilmu lainnya, ada usul fikih, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian fikih di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian fikih yang bukan fikih. Nah, ini istilahnya fikih tapi ternyata isinya bukan fikih, cuma kemasannya saja. Baik, fikih yang bukan fikih. Kita masuk dulu ke definisi, Pak Ustaz. Ya. Ke fikih, ya. Di pembahasan yang pertama kita bahas tentang apa itu fikih dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bil qiraah. Kata fikih secara bahasa punya dua makna, yaitu yang pertama sekedar tahu atau al-fahmu al-mujarrad, ya, tidak terlalu mengerti secara mendalam gitu. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kaum Nabi Syuaib alaihissalam yang tidak mengerti ucapannya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Nabi Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Ini di Quran surat Hud ayat 91. Ya, jadi fikih itu adalah istilah yang sangat populer ya hari ini. Apa-apa menggunakan kata fikih. Tapi sebenarnya apa sih makna kata fikih itu sendiri? Kita membaginya menjadi dua. Yang pertama fikih secara bahasa, dan yang kedua nanti fikih secara peristilahan. Nah, kalau secara bahasa ada dua nih maknanya. Sama-sama tahu juga, cuma ada dua. Tahu sekedar tahu, ya, sekedar tahu-tahu aja lah begitu, tidak terlalu mendalam. Nah, yang kedua nanti adalah tahu yang sangat-sangat mendalam. Nah, jadi begitu ya. Kalau tahu sekedar tahu saja itu juga bisa kita temukan di dalam ayat Al-Qur'an. Di ayat Al-Qur'an itu disebutkan apa? Ma nafqahu katsiran. Kami tidak mengerti katsiran yang banyak, ya, tidak banyak mengerti. Ini cuman kita mengutip dari ayat Quran, cuma ingin menjelaskan bahwa kata faqiha yafqahu itu artinya bisa menjadi mengerti tapi walaupun tidak banyak, ya, tahu sedikit saja gitu kan. Atau ayat yang lain apa itu surat An-Nisa 78. Apa itu? Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa orang-orang munafik itu nyaris tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Tidak memahami pembicaraan, la yafqah gitu. Jadi nggak ngerti ya bahasanya tuh kayak gimana begitu. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau makna yang kedua, fikih juga bisa diartikan al-fahmu ad-daqiq. Ya, kalau yang tadi itu al-fahmu al-mujarrad, nah yang kedua ini maknanya adalah al-fahmu ad-daqiq. Al-fahmu al-mujarrad sekedar tahu. Tapi kalau al-fahmu ad-daqiq itu benar-benar mengerti. Nah, seperti yang ada di dalam ini kita ya, tabel diagram kita ya. Betul, jadi secara bahasa dulu itu ada dua maknanya. Pertama al-fahmu al-mujarrad, sekedar tahu. Yang kedua al-fahmu ad-daqiq. Ada nggak ayat Qur'annya? Ada. Nah, silakan dibaca Ustaz Wildan.
Tahu secara mendalam itu disebut dengan al-fahmu ad-daqiq. Jadi benar-benar mengerti akan suatu hal dan memahaminya secara mendalam. Sebagaimana kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim ya pada ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin itu pergi semuanya ya, untuk berperang. Mengapa dari tiap-tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Di Quran surat Taubah ayat 120. Jadi yang saya kasih garis tebal itu memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Itu di dalam ayatnya liyatafaqahu. Ya, tafaqquh. Nah, begitu ya. Itu kata aslinya dari kata fikih, memahami, tapi di sini konteksnya adalah memahami secara mendalam, gitu ya. Nah, ini adalah makna fikih secara bahasa. Walaupun nanti juga sebagian orang mengatakan, nah ini ayat terkait dengan ilmu fikih itu ini, gitu, mendalami agama secara mendalam, gitu ya. Tapi sebenarnya bukan fikih yang dimaksud ya. Nanti ketika kita bicara kata-kata fikih secara makna istilah, sebenarnya bukan yang ada di ayat ini. Karena ayat ini bicara tafakuh di dalam ilmu agama itu secara keseluruhan. Padahal nanti kalau kita bicara tentang bidangnya nggak seluruh bidang. Bidangnya hanya pada bidang hukum saja. Kalau masalah ilmu agama kan sangat luas ya. Ilmu-ilmu Islam itu sangat luas. Nah, sebagiannya itu adalah ilmu fikih kan. Nah, ilmu fikih itu wilayahnya sempit saja sebenarnya. Hanya bicara masalah hukum saja. Nah, kalau ayat ini bicara fikih dalam arti secara keseluruhan, maka ini maknanya bukan makna yang mustalah fikih yang kita maksud, tapi di sini kata tafakuh maksudnya secara bahasa, memahami secara mendalam. Ya, begitu. Baik. Oke, kita lanjut ke makna secara istilah misalnya. Ya. Sedangkan secara istilah, kata fikih didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Ya. Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah ini punya definisi tentang fikih yang unik, yaitu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya, jadi memang kita melewati dulu ya cerita tentang Imam Abu Hanifah ini unik ya. Beliau ini tokoh fikih yang paling awal juga karena kalau tadi kan angka wafatnya 150 Hijriah. 150 Hijriah itu dibandingkan dengan ulama yang lain ya beliau yang paling awal. Beliau tokoh ulama besar fikih. Nah, ketika beliau menyebutkan apa itu fikih, memang agak unik. Beliau punya definisi atau ta'rif yang tapi saya kira bagus juga ya. Ma'rifatun nafsi, ya, mengenal jiwa manusia. Malaha wa ma'alaiha. Terkait apa yang menjadi laha, menjadi haknya dia, wa ma'alaiha, dan apa yang menjadi kewajibannya dia, tentang hak dan kewajiban. Okay. Nah, sebenarnya ini juga nggak salah juga ya, karena apa? Ya memang fikih itu bicara tentang apa sih kewajiban-kewajiban kita, tapi juga banyak juga yang terkait dengan hak-hak kita. Kalau udah masalah muamalah misalnya, itu hak dan kewajiban. Ya, masalah muamalah maliyah gitu kan. Bahkan bukan hanya muamalah maliyah, dalam masalah pernikahan, dalam masalah hubungan antara tetangga, antara keluarga, tidak selalu yang harta gitu ya. Itu apa sih yang menjadi kewajiban-kewajiban kita dan apa juga yang termasuk hak-hak kita. Nah, itu tema seperti itu kalau menurut Imam Abu Hanifah ya itulah fikih. Ya benar walaupun dia belum menceritakan secara sepenuhnya. Tapi paling tidak ya inti dari fikih itu memang bicara hak dan kewajiban. Bicara hak dan kewajiban. Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum ya, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan, bahkan juga termasuk wilayah akhlak. Sehingga fikih yang dimaksud oleh beliau ini juga disebut dengan al-fiqhul akbar. Kalau bicaranya akidah, ya beliau menyebut tema-tema tauhid atau akidah itu kalau beliau disebut dengan istilah fikih juga. Tapi al-fiqhul akbar. Sedangkan kalau yang sifatnya
ibadah, muamalah dan sebagainya. Nah, itu beliau menyebut dengan istilah al-fiqhul asghar. Jadi fikih yang kaitannya dengan idealisme, ideologi, keyakinan dan sebagainya, nah itu al-fiqhul akbar. Kemudian kalau yang terkait dengan masalah ibadah muamalah, ya itu al-fiqhul asghar gitu ya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau definisi fikih yang boleh dibilang hampir disepakati seluruh ulama itu adalah yang berikut ini. Baik. Yang pertama, apapun definisi yang lebih ada definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama. Ya. Ini bukan ada bacanya, adapun. Adapun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Ya. Ini kalau kita lihat bagannya ini berarti terbagi menjadi ini Ada poin-poinnya ya. Oke. Jadi ilmu fikih itu adalah pertama ilmu ya, sebelah kiri itu ya. Ilmu terkait dengan ahkam, hukum ya. Ilmu terkait dengan hukum tapi hukumnya lebih sempit, hukum syariah saja. Oke. Ya kan? Karena hukum kan nanti macam-macam ya, ada hukum dunia dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian nanti yang syariah itu masih dibagi-bagi lagi. Ada yang bersifat amaliyah gitu kan. Nah, kemudian bicara yang berikutnya itulah dari sumbernya. Jadi ini adalah bukan Quran, ini bukan hadis. Ya, Quran dan hadis dan yang lain-lain itu adalah sumbernya. Nah, ilmunya ini diiktisab, dilakukan proses ijtihad gitu. Itu kalau kita scroll coba dibikin utuh begitu kan. Nah, itu kita akan bahas nanti satu persatu tuh. Ilmu, hukum, syariah, amaliyah, sumber. Oke. Gitu. Kita bahas syarahnya ini, Ya. syarah definisi, penjelasan definisi. Ya. Yang pertama ilmu. Fikih adalah sebuah cabang ilmu yang tentunya bersifat ilmiah, logis, dan memiliki objek dan kaidah tertentu. Ya. Fikih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fikih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa dan keindahan. Ya, fikih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah. Selama ini fikih bukan saja menjadi nama sebuah mata kuliah, tetapi bahkan sudah menjadi fakultas tersendiri yang diajarkan di berbagai universitas. Fikih adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat akademis dan diakui secara ilmiah di dunia pendidikan secara internasional. Ya, jadi fikih adalah nama cabang ilmu. Sebuah cabang ilmu. Yang namanya ilmu pastilah harus ilmiah, ya. Namanya juga ilmu dan udah punya kata sifat ilmiah gitu. Ilmiah itu berarti bukan sesuatu yang sekedar dipercaya begitu saja seperti mitologi, mitos gitu. Itu kan itu bukan ilmu. Kalau yang berupa kepercayaan itu bukan ilmu. Tapi kalau fikih itu adalah ilmu. Ilmu itu bisa diuji. Ya, bisa diuji, logis, punya objek dan kaidah-kaidahnya. Fikih itu tidak seperti tasawuf ya. Tasawuf ilmu juga sih ya. Nah, kalau tasawuf itu lebih merupakan gerakan hati atau perasaan. Jadi mainnya di wilayah perasaan kan. Bagaimana mencintai, bagaimana merasakan takut, bagaimana merasakan rindu, merasa diawasi oleh Allah dan sebagainya. Itu kan mainnya di wilayah hati ya. Gitu, bukan di logika, bukan di akal gitu. Nah, fikih tidak bermain di hati, tidak main di perasaan gitu istilahnya. Jadi sakitnya tuh bukan di sini, bukan di hati. Sakitnya tuh di kepala gitu. Sakit kepala kenapa? Kok nggak logis sih gitu ya. Nah, gitu. Kalau tasawuf itu kan kok nggak nyaman ya di hati gitu ya. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ibadah ritual. Juga bukan seni yang bermain dengan rasa keindahan. Jadi fikih itulah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, ya diteliti, ditelaah, dibongkar gitu ya, dilihat anatomi dan sebagainya. Ya, dan bahkan sudah menjadi nama mata kuliah, bahkan sudah jadi fakultas gitu ya di berbagai universitas dan bisa dipelajari. Itu poinnya. Jadi kalau kita bicara ngaji apa nih? Ngaji fikih. Oh, ini ngaji ilmu nih.
Bukan cuma ngaji bicara tentang luapan-luapan perasaan emosional, apakah itu kemarahan atau kecemburuan atau kecintaan dan sebagainya. Kalau itu bukan ilmu, itu mainnya di wilayah hati. Kalau ilmu itu mainnya di logika, di kepala. Oke. Nah, ilmunya adalah ilmu hukum. Oke. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu yang secara khusus termasuk ke dalam cabang ilmu hukum. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih adalah ilmu hukum. Makanya sangat erat kaitannya ketika di beberapa kampus universitas itu dibuat fakultas syariah dan hukum. Istri saya tuh kuliahnya syariah and law, ya, atau dalam bahasa Arab disebut fakultas syariah wal qanun, ya, qanun. Qanun itu hukum, ya. Syariah itu ya fikihnya itu sendiri gitu kan, al fiqhu wal qanun gitu. Nah, karena memang dia satu bidang yang sama, ya, ilmu tentang hukum gitu. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum. Nah, kalau hukum berarti bahasanya bahasa hukum. Bahasa hukum itu bahasa-bahasa yang pasti gitu, yang tidak bisa main di wilayah perasaan atau main di wilayah sekedar keyakinan gitu-gitu, bukan, tapi hukum. Bahasa hukum itu bahasa yang secara umum tuh bisa dibilang bahasa yang hitam putih. Kalau begini begini, kalau begini begini gitu kan. Itu ada ketentuan yang sifatnya logis gitu ya, ada algoritma yang bisa dipahami sebenarnya. Itu yang poin yang penting sekali ya, itu bahasa hukum gitu. Jadi pada hakikatnya ilmu fikih adalah ilmu hukum. Kita mengenal ada banyak cabang dan jenis ilmu hukum, misalnya ada hukum adat yang secara tradisi berkembang pada suatu masyarakat tertentu. Selain hukum adat, kita juga mengenal hukum barat, itu yang berkembang di barat gitu kan. Ada juga hukum apa lagi? Hukum rimba misalnya gitu kan. Nah, yang ini yang kita bicara tentang hukum ya, yang sumbernya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hukum yang bersifat syariah. Nah, itu. Jadi dia lebih dispesifikkan lagi hukum apa gitu. Apa hukum adat, apa hukum barat, apa hukum rimba atau apa gitu kan. Oh enggak, hukumnya adalah hukum syar'i. Syar'i berarti itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak basicnya itu ditentukan oleh Allah. Nanti dalam beberapa implementasi ada juga sih yang Allah itu bilang, ya sudah kalau yang masalah begini kamu atur aja gitu kan. Tapi basically semuanya Allah yang ngatur. Cuman nanti di tengah jalan bisa saja Allah bilang, oh itu terserah gitu. Terserah itu maksudnya, ini saya kasih contoh ya. Hukum merajam orang yang berzina. Itu hukum yang benar-benar konon turun dari langit itu, yang disebut dengan istilah hudud gitu kan. Nah, tetapi begini, ketika hudud itu mau dijalankan, maka dia ada syarat-syaratnya. Ya, misalnya syaratnya harus ada 4 orang saksi yang begini. Seandainya saksi 4 orang itu tidak ada, maka hukum itu tidak bisa dijalankan. Cuma orang ini sudah bikin keresahan di tengah masyarakat. Dia sering pacaran, dia ya pokoknya bikin orang pada heboh lah satu kampung begitu kan. Nah, apakah tidak bisa dihukum kalau pakai kanunnya Allah, yaitu pakai hudud, itu tidak terbukti, tidak ada saksi. Apakah kemudian jadi selesai masalahnya? Tidak. Disitulah kemudian Allah memberikan wewenang kepada hakim atau kepada qadhi. Terserah kamu mau kasih pelajaran kayak apa, silahkan. Nah, itu kalau dalam ilmu fikih itu dikenal dengan namanya takzir. Ya, takzir itu hukuman yang Allah berikan wewenangnya kepada hakim, terserah mau diapain gitu. Nah, nanti si hakim bisa aja bilang, oh biar dia kapok, biar dia kena pelajaran itu dipenjara deh, misalnya 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Nah, itu tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam sunnah Rasulullah, tapi Allah dan Rasulnya itu memberikan wewenang kepada qadhi, silahkan kamu improvisasi untuk menjatuhkan hukuman pada dia itu apa bentuknya. Nah, itu hukum syariah itu begitu. Nah, cuma intinya adalah bahwa kita ketika bicara fikih, ini pembuat fikihnya atau pembuat syariahnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum begitu dulu, nanti Allah akan berikan wewenang kepada hakim atau kepada kita untuk melakukan memilah dan sebagainya begitu. Nah, kemudian yang keempat itu sifatnya amaliyah. Ya, jadi ketentuan Allah dalam masalah syariah itu kan banyak sekali. Nah, yang membuat ilmu fikih ini menjadi spesifik, dia hanya bermain di wilayah al-amaliyah.
Apa sih maksudnya amaliyah? Iqra. Yang dimaksud dengan al-amaliyah adalah bahwa hukum fikih itu terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, jasadiyah, dan badaniyah. Bukan yang bersifat ruh, perasaan, atau wilayah kejiwaan lainnya. Sebagaimana kita tahu hukum syariah itu cukup banyak kan wilayahnya. Ada wilayah akidah yang lebih menekankan pada wilayah keyakinan dan pondasi keimanan. Ada hukum yang terkait dengan akhlak dan etika. Nah, dalam hal ini ilmu hukum fikih hanya membahas hukum-hukum yang bersifat fisik berupa perbuatan-perbuatan manusia secara lahiriah. Ya, tegasnya fikih itu hanya menilai dari sisi yang kelihatan saja, sedangkan yang ada di dalam hati atau di dalam benak tidak termasuk wilayah amaliyah. Ini harus dikasih contoh nih ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sifatnya amaliyah? Amaliyah itu sesuatu yang real ya. Kalau dalam bahasa para ulama tuh nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menentukan hukum itu dengan apa yang nampak, yang zahir, yang kelihatan. Wallahu yatawallas sarair, sedangkan yang sir, yang dibalik dari yang nyata itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Contohnya perlakuan Nabi kepada orang-orang munafikin di Madinah. Orang munafik itu menampilkan sosok dia muslim. Okay. Jadi dia ya berpenampilan seperti orang Islam. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zahirnya dia baca syahadat. Orang kalau baca syahadat muslim kan? Muslim. Ya kita perlakukan sebagai orang Islam. Urusan dia diam-diam menikung ya istilahnya. Menelikung bukan menikung. Menelikung kita. Nah, itu kan sesuatu yang harus dibuktikan. Benar apa enggak? Ya kalau secara umum begitu memang katanya orang munafik tuh begini. Tapi kalau secara pengakuannya dia ngakunya adalah saya muslim, saya baca syahadat gitu kan. Ya sudah kalau emang dia ngaku muslim dia baca syahadat ya kita perlakukan dia sebagai orang Islam gitu. Bahwa diam-diam kita nggak lihat ya dan nggak ada bukti. Tiba-tiba dia istilahnya menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan. Nah, kalau itu terbukti, kita hukum. Tapi kalau nggak ada cukup bukti, bagaimana cara kita menghukumnya? Itu fikih. Nah, makanya kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya tidak memperlakukan orang-orang munafikin itu seperti orang kafir. Bahkan mereka disolatkan juga jenazahnya dan sebagainya gitu tuh diperlakukan, dikuburkan di kuburan orang Islam juga. Tapi nanti apa yang ada di dalam batin mereka itu urusan Allah di akhirat. Kan begitu ya. Fikih itu begitu pendekatannya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya ada orang berzina. Ini kejadiannya di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah ada orang berzina. Dan ini unik karena tidak ada saksi, dia datang dengan apa istilahnya kalau ngaku itu confession itu ikrar. Ya Rasulullah saya berzina gitu. Nah Nabi tentu saja tidak langsung menjatuhkan hukuman, akan ada proses isbat dulu, dipastikan dulu benar apa enggak dan sebagainya. Nah kemudian ditanya berzina sama siapa gitu kan, sama laki-laki ini gitu. Nah yang pasangan zinanya itu datang juga gitu. Terus benar kamu berzina? Iya ya Rasul gitu. Nah terus ditanya, tahu nggak orang berzina itu hukumannya apa? Apa ya Rasul? Kalau belum pernah nikah dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah itu hukumannya hukuman mati loh. Dilemparin batu sampai mati. Kamu siap? Siap ya Rasul gitu. Benar. Ya gimana ya? Ya enggak, kalau kamu enggak siap, cabut aja pengakuan kamu. Terus kalau dicabut, ya sudah, bebas gitu loh. Karena hukum syariah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi atau dengan pengakuan. Saksi kamu nggak punya saksi kan? Karena waktu lagi berzina kan nggak bikin flyer di mana-mana. Besok saya mau berzina, saksikan gitu kan? Nggak ada saksinya. Ya dia berzina diam-diam aja gitu kan. Nah, nggak bisa kalau dengan saksi, hanya bisa dengan ikrar. Sekarang kamu ikrar nih. Sekarang saya tanya, serius mau mengikrarkan diri bahwa Anda berzina?
Itu kalau emang ikrarnya serius, jatuh hukuman mati loh. Wah, dia apa namanya mikir ulang. Gimana ya gitu. Ya kalau kamu serius, udah ngaku gitu. Kalau ngaku kita jatuhin hukuman mati. Tapi kalau nggak ngaku, ya kalau nggak ngaku pulang gitu. Itu uniknya adalah pasangan itu nggak kompak. Yang perempuan siap ya Rasul, saya ngaku aja gitu. Dirajam loh, dirajam deh gitu kan. Yang laki gimana? Jadi ngaku nggak? Enggak deh. Gitu. Enggak deh, nggak ngaku. Ah, ya sudah pulang. Gitu. Begitu. Sesederhana itu, gitu kan. Nah ini juga ingin menunjukkan bahwa hukum Islam itu bukan hukum yang kejam, gitu. Kalau tidak ada bukti dan tidak ada pengakuan, bagaimana orang bisa dihukum? Disitulah Rasulullah menyebutkan idra'ul hudud bisyubuhat, ya. Hindari, ya, jauhi, cegah. Al-hudud, hukum Allah itu, hukum hudud itu, rajam, apa potong tangan dan sebagainya, bisyubuhat. Kalau masih ada syubhatnya, nggak bisa. Harus ada fakta yang, kalau orang Jawa bilang, orang Jogja, orang Solo, cetho lilo lilo. Nah, gitu. Itu biar nanti ditafsirkan oleh Ustadz Wildan tuh apa artinya cetho lilo lilo itu. Ya harus yang, kalau orang Betawi bilang meleg-meleg, nah itu harus ada buktinya. Kalau nggak terbukti nggak bisa gitu. Nah bukti saksi tidak ada, confession, pengakuan. Lu serius mau ngaku gitu kan? Tadi sudah ngaku, tapi kan belum, istilahnya belum ikrar yang benar-benar gitu. Nggak jadi deh ya Rasul, ya sudah. Nggak ngaku kan? Nggak. Nah nggak ada hukumnya. Lepas, dilepas. Nah yang perempuan karena dia ngaku, dirajam. Itu hukum fikih. Gitu. Jadi tidak, hukum fikih itu bukan kemudian begitu kita menjalankan hukum syariah terus semua orang langsung dibantai gitu, enggak. Nah, itu ISIS kayak gitu, nggak ngerti agama kayak gitu. Dalam syariat Islam itu hukum itu sangat-sangat adil gitu. Orang tidak bisa dijatuh hukuman kecuali ada bukti atau ada saksi yang betul-betul memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan, hukuman tidak bisa dilaksanakan. Itu fikih. Makanya jangan ngomong tegakkan syariat, fikih aja nggak ngerti gimana. Itu fikih itu ilmu hukum. Anda itu tidak usah ngomong negara Islam, nggak usah ngomong syariat Islam kalau nggak ngerti fikih. Fikih itu ilmu hukum. Kuasai dulu ilmu hukumnya, baru ngomong yang lain-lain. Basicnya kita itu adalah hukum. Kalau dibilang negara kita negara hukum, iya. Dan fikih itulah hukum yang Allah turunkan, yang kita implementasikan. Nah hukum itu ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi yang sifatnya amaliyah, hukum itu kan yang sifatnya amaliyah. Kalau nggak ada buktinya ya nggak bisa, gitu kan. Kalau ada buktinya oke, gitu. Itu pun juga kalau baru dituduh kan, maka dia akan ada punya pembelaan, kan begitu ya. Nah kira-kira seperti yang sifatnya amaliyah. Nggak bisa yang hakim itu tidak bisa mengatakan begini, perasaan saya kamu pembunuh deh, gitu nggak bisa. Buktinya mana? Gitu. Itu harus yang sifatnya fisik, yang lahir, yang kelihatan. Ini yang kita maksud dengan istilah al-amaliyah. Amal kan, amal kerja fisik gitu. Bukan pakai perasaan. Dalam fikih itu tidak digunakan perasaan, digunakan fakta begitu. Oke. Yang berikutnya yaitu sumbernya itu dari dalil-dalil yang rinci. Ya. Banyak orang beranggapan bahwa ilmu fikih itu sekedar karangan atau logika para ulama, yang menurut mereka bahwa ulama itu manusia juga. Sedangkan yang berasal dari Allah hanyalah Al-Quran, dan yang berasal dari Rasulullah SAW adalah hadis. Cara pemahaman seperti ini mungkin maksudnya benar, tetapi agak kurang tepat dalam memahaminya. Sesungguhnya ilmu fikih itu 100% diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber rujukan utama. Ya. Rasanya tidak ada yang menyalahi hal prinsip yang seperti ini. Namun kita tahu bahwa tidak mudah memahami Al-Quran dan hadis begitu saja. Khususnya buat orang-orang awam dan tidak mengerti ilmu-ilmu dalam memahami keduanya. Kalau yang melakukannya orang awam atau orang ajam, apalagi jarak antara kita hidup dengan masa turunnya Al-Quran itu sudah terpaut 14 abad lamanya gitu ya. Ditambah lagi kita punya perbedaan budaya dengan Rasulullah SAW, maka harus ada ilmu dan metode yang baku dan bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mengeluarkan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu. Ya. Kalau boleh dibuat perumpamaan, ilmu fikih itu ibarat ilmu tentang perakiraan cuaca.
Dulu dibilang ramalan cuaca, tapi kayaknya nggak cocok kayak ramalan kayak dukun peramal. Sekarang disebut dengan istilah perakiraan cuaca. Oke. Ilmu ini tentu bukan ilmu ramal meramal dengan menggunakan kekuatan gaib. Ya, ilmu ini mengandalkan data dan fakta dari gejala-gejala di alam yang sebenarnya semua orang bisa melihat atau merasakannya. Misalnya arah hembusan angin, ya, kecepatannya, kelembapan udara, tekanan, suhu, dan yang lainnya. Bagi orang awam, walaupun mereka bisa melihat atau merasakan semua gejala alam itu, namun mereka tidak akan bisa mengetahui bagaimana mengolah data-data gejala alam itu secara akurat. Ya. Yang bisa mengolah data-data itu hanya mereka yang belajar ilmu itu secara serius. Kalau kita buka kitab suci Al-Quran atau membolak-balik kitab Sahih Al-Bukhari misalnya, sebenarnya yang kita lakukan barulah membaca data mentah. Ya. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab dengan seluk-beluk sastranya, maka kita tidak akan mengerti makna dan maksud serta kandungan hukum yang terdapat pada setiap ayat dan hadis secara tepat dan mendasar. Kalau kita tidak tahu latar belakang kenapa ayat itu turun dan juga tidak punya informasi kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, tentu saja kita tidak punya pegangan dasar tentang tujuan masing-masing dalil itu. Satu hal lagi yang amat fatal nih, yaitu seringkali secara sekilas kita melihat atau menyangka telah terjadi ketidaksinkronan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, juga antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Kita udah bahas tuh ya dalam ilmu Al-Quran dan tafsir tentang at-tanaqud bainal ayat. Ya, terus Bahkan antara ayat dan hadis pun terkadang terjadi hal yang sama. Maka buat orang awam seringkali terjadi kekeliruan yang amat fatal. Padahal yang sesungguhnya terjadi bukan tidak sinkron, ya, tetapi karena kita tidak tahu konteks dari masing-masing dalil itu, atau boleh jadi Nabi Muhammad SAW berbicara dalam waktu dan situasi yang berbeda. ya. Jadi memang seperti itulah ya, orang mungkin menyangka bahwa fikih itu hanya karangan manusia, tapi sebenarnya enggak. Itu adalah sebuah ijtihad yang panjang, pakai pola, pakai kaidah, pakai sistem dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah yang bisa diatur. Maka kesimpulan hukum itu tidak bisa hanya sekedar baca Quran sekilas, baca hadis sekilas, balighu anni walau ayah. Ini kan hadis yang seringkali disalahpahami sekaligus disalahgunakan. Orang baru baca satu ayat kemudian jadi ustadz, kemudian sudah mengeluarkan fatwa, ya ini haram, itu haram dan sebagainya, padahal dia nggak paham latar belakang kenapa hadis itu keluar, asbabul wurud, juga nggak paham bagaimana para ulama. Nah ini yang saya sering garis bawahi, seolah-olah hadis itu baru muncul gini hari dan dia doang yang tahu hadis itu, gitu kan? Ada hadisnya begini. Sebentar mas, ente tahu hadis itu sejak kapan? Ya sejak sekarang gitu kan. Oke, saya tahu nggak hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi dan sudah melewati masa 14 abad. Kira-kira menurut ente sudah ada belum orang yang baca hadis ini sebelumnya? Ya sudah kan, nggak mungkin enggak gitu loh. Ente itu bukan orang yang baru pertama kali baca hadis ini, enggak. Sudah 14 abad. Coba tanya para ulama sepanjang 14 abad, hadis itu tuh bagaimana mereka memahaminya. Kan banyak orang merasa bahwa begitu dikasih hadis, ini hadis baru. Hadis baru. Semua hadis itu udah kuno. Maksudnya sudah ada sejak zaman Nabi. Dan sudah dihafal, dibaca, difahami, dibedah. Sepanjang 14 abad. Kalau ente tiba-tiba hari ini baru bangga, saya punya hadisnya. Loh, hadis itu bukan punya ente, itu punya publik. Sudah ada sejak zaman dulu. Dan sudah ada beribu-ribu ulama yang membahas hadis yang ente baru tumben ketemu hadis itu hari ini. Terus tiba-tiba Anda gunakan itu sebagai sebuah hujah untuk menyalah-nyalakan ulama sepanjang zaman gitu. Di mana logika Anda? Gitu kan? Nah, maka harus memahami bahwa sebuah hadis itu usianya sudah panjang dan sudah banyak ulama bicara tentang hadis itu dengan segala pengertiannya. Sebutkan dulu dong bagaimana para ulama sepanjang zaman memahami hadis itu dan bandingkan dengan pemahaman Anda terhadap hadis itu. Jangan-jangan Anda baru tumben ngerti dan kemudian salah paham, salah persepsi, tidak sesuai, kan begitu kan? Nah, begitu juga dengan ayat Quran. Ayat Quran itu sudah berusia 14 abad lamanya. Anda tuh bukan orang yang pertama kali menemukan ayat itu loh, bukan. Itu udah beribu-ribu ulama sudah mengulas dan membahas ayat itu.
kok tiba-tiba Anda menjadi kayak seorang penemu besar gitu hari ini, dan kemudian orang tuh kayak selama ini kayak bego banget nggak ngerti tentang ayat itu. Ya enggak lah, Anda tuh baru tumben ngerti ayat itu pun pakai kitab terjemah gitu, nggak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu siaknya, nggak tahu munasabah dan sebagainya, tiba-tiba berhujjah dengan alasan balighu anni walau ayah. Kemana aja tong selama ini, ya kan? Itu ayat udah lama ada di dalam Al-Quran, dan kitab tafsir udah jilid-jilid banyak itu membahas ayat itu. Dia tiba-tiba datang dengan makna yang baru yang belum pernah satupun ulama mengatakan hal itu. Nah, itu kan bid'ah itu sebenarnya kan, datang dengan sebuah pemikiran baru yang nggak pernah ada orang menggunakan ayat itu untuk pemahamannya dia. Nah, begitu kira-kira. Ini ada contoh menarik ini, Ustaz. Kita tadi sebutkan bahwa kalau di kacamata orang awam tuh bisa terjadi ketidaksinkronan antara ayat, ketidaksinkronan antara ayat dan hadis begitu ya. Nah, padahal boleh jadi Nabi itu berbicara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sahabat, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Jawaban beliau adalah jihad di jalan Allah. Tapi pada kesempatan yang lain, ketika diajukan pertanyaan yang sama, jawaban beliau adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan pernah juga beliau hanya berpesan untuk tidak pernah berdusta selama-lamanya. Tentu saja orang awam akan bingung kalau membaca hadis-hadis yang sekilas kelihatan berbeda itu, ya. Tetapi dengan ilmu fikih kita jadi tahu bahwa jawaban yang berbeda-beda itu disebabkan orang yang bertanya pun juga berbeda juga. Iya. Ternyata beliau menjawab setiap pertanyaan itu berdasarkan kondisi subjektif masing-masing penanya. Mereka yang kurang berbakti pada orang tuanya, maka nasihat beliau adalah disuruh berbakti. Amal apa yang paling baik? Birrul walidain, gitu kan. Orang yang rada-rada pengecut gitu ya, kurang nyali, ya beliau anjuran jihad fisabilillah. Itu yang paling berat kan tantangannya. Pengecut gitu loh. Kemudian orang yang pedagang tapi banyak bohongnya gitu. Nah, beliau bilang ya jangan kadzib, iyyakum wal kadzib gitu kan. Nah, itu semua hadis-hadis Nabi itu kalau kita kumpulkan ya bertentangan. Ya memang bertentangan tanpa melihat mukhatabnya siapa. Tapi kalau kita lihat mukhatab itu apa sih? Orang yang diajak bicara oleh Nabi. Orangnya beda-beda, maka jawaban Nabi jadi beda-beda sesuai dengan subjektivitas masing-masing. Itu baru kita masukkan satu unsur ya, mukhatabnya siapa. Nah gitu kan. Nah tapi kalau orang awam kan mana ngerti dia mukhatab apaan? Mukhatab bukannya adiknya Umar bin Khattab, bukan, lain lagi tuh ceritanya. Mukhatab itu adalah kan hadis Nabi kan perkataan Nabi. Nabi itu kan nggak ngomong sendirian, Nabi itu ngomong sama orang. Nah kalau ngomong sama orang miskin, sama orang kaya, kan bahasanya beda. Sama anak kecil, sama orang tua kan beda. Sama orang dengan karakter yang tadi, ada pengecut, ada tukang tipu, ada apa dan sebagainya kan beda. Ketika Nabi ngomong, itu kan yang diajak ngomong ya disesuaikan dengan cara berpikir dan sebagainya kan begitu. Maka jangan hanya dipotong, ini perkataan Nabi kok bertentangan. Enggak, gitu kan. Di situ kita akan tahu bahwa ada yang namanya ikhtilaful hadis. Satu hadis dengan hadis yang lain bisa bertentangan. Iya, salah satunya adalah mukhatabnya siapa. Nah, atau nanti bisa kita ganti lagi dengan timingnya. Itu ngomong kapan, yang ini ngomong kapan, ya kan? Nah, itu nanti kan ilmu nasakh wal mansukh gitu kan. Dan seterusnya banyak gitu. Nah, itu ilmunya tuh ada gitu. Nah, ilmu fikih itu mainnya di situ gitu. Jadi begitu ada dalil bertentangan, santai aja. Dalam ilmu fikih nanti akan diurai gitu. Walaupun nanti walaupun begitu ya, bisa jadi para ulama fikih itu satu dengan yang lain punya cara mengurai yang berbeda-beda sehingga hasilnya bisa jadi beda. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Berbeda itu tidak kemudian kita perang dunia ya. Ini kan orang punya kebiasaan. Kalau berbeda berarti musuh. Nah, gitu kan enggak. Dalam ilmu fikih nanti kita akan bahas ya. Dalam ilmu fikih ciri khas para ulama itulah berbeda. Kalau nggak berbeda itu bukan fikih. Siapa yang tidak pernah belajar perbedaan pendapat, dia belum lam yashum raihatal fiqh. Belum pernah mencium bau aromanya fikih. Aroma fikih itu adalah aroma perbedaan. Tapi perbedaan itu menjadi ciri khas kita. Justru kalau kita berbeda, kita asik gitu. Gini. Main olahraga, kalau tidak bertanding tuh nggak seru. Ya kan? Main pingpong gitu kan cuman pukul-pukul bola doang nggak serunya. Tapi kalau kita bilang, hitungan. Wah, jadi serius kita hitungan gitu. Tapi apakah kemudian ada yang menang, yang kalah, lalu yang kalah akan membunuh yang menang? Oh tidak. Bahasanya sudah langsung. Ini kan sport. Harus sportif dong, gitu kan. Supporter, harus suportif gitu. Suportif tuh, jadi para ulama fikih itu asiknya adalah mereka biasa berbeda, tapi mereka suportif gitu. Sportif gitu ya.
bukan kayak supporter yang mabok gitu, yang kemudian bela-belain ilmu masalah ikhtilaf, yang tidak memang harus terjadi ikhtilaf. Tapi karena kita terbiasa dicekokin dengan ilmu beda bacok, wah gitu kan. Ini kan ilmu yang keliru sebenarnya ini, ilmu hitam yang sering diajarkan di tengah masyarakat. Beda bacok, itu kayak gang sebelah rumah kita itu. Gangnya kecil banget, senggol bacok gitu. Jadi kalau nyenggol bacok gitu, nggak boleh salah sedikit main bacok aja. Oke, kita masuk ke syariah ya. Ya, kita di poin berikutnya syariah. Kita tadi fikih dan ini syariah. Bedanya apa sih? Nah, kita akan bahas insya Allah. Selain istilah fikih, kita juga sering mendengar istilah yang mirip dan dekat sekali, yaitu syariah. Seringkali orang menyamakan antara fikih dan syariah, dan hal itu wajar karena keduanya memang punya arti yang dekat sekali. Ya, bila masing-masing disebutkan terpisah, maknanya bisa saja sama. Tetapi ketika keduanya dipertemukan dan disandingkan, ternyata keduanya punya perbedaan yang nyata. Solo, Jawa Tengah. Ustadz Wildan, orang Solo apa orang Jawa Tengah? Iya, keduanya. Tapi tahu nggak bedanya Solo dengan Jawa Tengah? Apa itu? Iya, Solo ya Solo, kota Solo kan. ya. Nah, Jawa Tengah ya satu provinsi segede Gaban gitu. Nah, syariah dan fikih Solo dan Jawa Tengah. Gitu kira-kira. Oke. Kira-kira mirip dengan fakir Dan miskin. Oke. Kira-kira mirip dengan penyebutan antara fakir dan miskin. Keduanya nyaris serupa, tapi ternyata tetap berbeda. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa fakir itu orang yang sama sekali tidak punya pemasukan, sedangkan miskin adalah orang yang kekurangan, tetapi masih punya pekerjaan atau penghasilan. Oke. Jadi kan kita sering bilang fakir miskin, gitu kan? Fakir miskin itu kalau dalam bahasa Indonesia udah kayak jadi satu kata, fakir miskin gitu. Padahal kalau di dalam para ulama itu kemudian membedakan, karena kan di dalam Al-Qur'an disebutkan sedekah itu kan lil fuqara, ya kan, satu, yang kedua wal masakin. Nah, fuqara dan masakin itu dianggap dua asnaf yang berbeda. Kalau dia dua asnaf yang berbeda, berarti dia juga punya ta'rif, definisi yang harusnya berbeda dong. Nah, ketika mereka menafsirkan dua kata itu, keluarlah banyak tafsiran-tafsiran yang satu dengan yang lain berbeda. Yang mana dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah geografi di Indonesia, fakir miskin itu tidak dibedakan. Malah kita nggak menggunakan istilah fakir miskin. Di Indonesia nggak ada. Yang ada sejahtera, prasejahtera, dan ngomongnya sejahtera gitu, ar-rafahiyah, nggak bilang fakir miskin. Di Indonesia tuh nggak ada orang fakir. Secara statistik nggak ada orang fakir. Secara statistik tidak ada orang miskin. Adanya orang kurang sejahtera gitu. Nah, itu kan bahasa penghalusan. Tapi kalau di Al-Qur'an disebutkan fakir miskin, jelas kan gitu ya. Nah, fakir dan miskin itu masing-masing dia ada ketentuan-ketentuannya, walaupun nanti secara bahasa kadang-kadang orang menganggap itu-itu juga. Nah, begitu juga dengan syariah dan fikih. Secara umum ketika bilang ini kajian fikihnya mana, ini kajian syariahnya mana, nah, fikih dan syariah dianggap ya satu wilayah lah gitu, walaupun sebenarnya itu dia beda-beda gitu ya. Oke, secara bahasa? Baik, ini kalau secara bahasa, menurut logika ini tadi itu, Zat, dengan analogi ada istilah kerennya ini, Zat. Idza jtama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a. Jadi kalau dua istilah ini itu bersanding, itu punya sisi perbedaannya gitu, terlihat. Tapi kalau disebutkan hanya satu-satu itu ya itu juga begitu. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan antara keduanya, yaitu antara istilah fikih dan syariah, maka kita bahas pengertian istilah syariah lebih mendalam, sebagaimana kita sudah bicara tentang makna istilah fikih sebelumnya. Secara bahasa nih, makna syariah dalam bahasa Arab, sebagaimana orang-orang Arab di masa lalu memaknai kata syariah ini, yaitu metode atau jalan yang lurus. Ya. At-thariqah al-mustaqimah. Itu artinya syariah ya. Oke. Kemudian Di dalam lisanul Arab, kata syariah bermakna mauridul ma'il ladzi yuqsadu li syurbi. Sumber mata air yang dijadikan tempat untuk minum. Oke. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dalam ilmu fiqh, syariah didefinisikan oleh para ulama ma syara'ahu Allahu li ibadihi minal ahkamil lati ja'a biha nabiyyun minal anbiya'i sawa'un ma yata'allaqu bil i'tiqad wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wal nizamil hayat. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh para
nabi, dari banyak para nabi gitu ya. Baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlak dan aturan dalam kehidupan. Iya. Oke. Itu istilahnya syariat. Jadi kita menyebutkan syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Ibrahim, syariat gitu ya. Kita nggak menggunakan fikihnya Nabi Musa, enggak. Oke. Kita menggunakan istilah syariah gitu. Jadi apa yang Allah syariatkan kepada hambanya yang terdiri dari hukum-hukum yang datang kepada Nabi, di antara banyak Nabi itu, baik itu kaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya. Itu pengertian dari syariah itu seperti itu. Nah sekarang lebih rinci lagi perbedaannya fikih dan syariah ya. Dari definisi tentang syariah di atas, secara sekilas bisa kita lihat perbedaan mendasar antara fikih dan syariah, yaitu dari segi ruang lingkup, sifat dan hakikat masing-masing istilah itu. Ya. Pertama kita bahas dari sisi ruang lingkupnya nih. Dari segi ruang lingkup ternyata syariah lebih luas daripada ruang lingkup fikih. Ya. Ya karena syariat mencakup masalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan segala hal yang terkait dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi syariat itu Jawa Tengah, fikih itu Solo. Oke. Nah, gitu. Ini antara provinsi dan kota Madia. Ya. Sedangkan ruang lingkup fikih terbatas pada masalah teknis hukum yang bersifat amaliyah atau praktis saja. Ya seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudhu, mandi janabah, tayamum, istinja, sholat, zakat, puasa, jual beli, sewa, gadai, ya, kehalalan makanan dan keharamannya dan seterusnya begitu. Ya. Nah ini kita bisa lihat Ya. bagannya Bapak Ibu. Dari segi ruang lingkup ya. Dari segi ruang lingkup, fikih itu hukum amaliyah saja, kemudian syariah itu akidah, akhlak gitu ya. Ini Termasuk lebih juga luas. ya. Itu mungkin diagramnya kurang tepat ya. Jadi syariah itu bukan cuma akidah akhlak ya. Syariah, fikih, akhlak dan sebagainya. Jadi dia lebih luas gitu. Akidah sampai akhlak gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian dari segi Status. statusnya nih, dari segi statusnya fikih itu berupa ijtihad. Ya. Oke, kalau syariah itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Nanti di situ ada anunya, ada apa namanya? Ada syarahnya. Syarahnya. Tapi nggak apa-apa. Saya jelasin aja. Baik. Coba tampilkan lagi. Oke. Jadi kalau kita bicara secara status ya, status kekuatan hukumnya, kalau dibilang syariah itu maksudnya ya apa yang Allah syariatkan. Oke. Jadi walaupun wujudnya kayak apa itu mungkin kita nggak sepakat, tapi kalau kita bilang syariat ini adalah ketentuan Allah, gitu kan. Tapi kalau kita bilang fikih itu maksudnya adalah apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, apa yang difahami oleh para ulama. Nah tapi ini nggak bisa dipisah. Misalnya begini, menghukum orang berzina, ya, menghukum orang berzina itu harus dirajam. Oke. Itu syariat, Allah yang menentukan, gitu kan. Cuman begitu mau mengimplementasikan, kan ketentuan Allah itu adalah rajamlah orang yang berzina. Itu ketentuan, kita sepakat itu semua, syariatnya begitu. Tapi begitu kita mau mengimplementasikan, jadi ini ada orang berzina, bisa nggak ya kita hukum rajam? Ya tentu harus dilakukan penelitian, penelusuran, pembuktian dan sebagainya. Nah hasil yang kemudian dikeluarkan oleh seorang hakim itu namanya fikih. Nyambung nggak? Jadi kalau masih di atas kertas, masih di dalam ayat, masih di dalam hadis, itu namanya syariah. Begitu diimplementasikan, maka itu namanya adalah fikihnya. Nah, bisa jadi begini. Di dalam satu wilayah ada kasus kejadian antara orang berzina gitu ya. Dia berzina, diputuskan oleh hakim, dia akan dihukum rajam. Itu kan keputusan hakim. Saya tanya, menjatuhkan hukum rajam itu keputusan hakim apa ketentuan Allah? Dasarnya ketentuan Allah. Tapi jatuhnya vonis itu berdasarkan keputusan si hakimnya. Orang itu nggak terima. Karena menurut dia nggak cukup bukti. Maka dia mengadu kepada yang lebih tinggi lagi. Kalau di kita tuh dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Atau naik lagi ke Mahkamah Agung. Yang punya kekuatan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itu kemudian oleh Mahkamah Agung diputuskan bahwa dia itu tidak bersalah karena tidak terbukti dan sebagainya. Nah, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung itulah fikih. Kemampuan maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia
untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang Allah sudah sebutkan. Jadi bedanya antara fikih dengan syariah itu apa? Kalau syariah itu teorinya begitu, yang ada di Quran dan di hadis. Kalau fikih adalah kemudian bagaimana kita mengimplementasikan, gitu kira-kira. Nyambung nggak tuh? Nyambung? Iya, Ustaz. Objek pembahasan fikih berhenti ketika kita bicara tentang hal-hal yang menyangkut akidah, seperti kajian tentang sifat-sifat Allah, sifat para nabi, malaikat, dan hari kiamat, surga dan neraka. Ya, objek pembahasan fikih juga keluar dari wilayah hati serta perasaan seseorang, ya, seperti rasa rindu, cinta, dan takut kepada Allah, termasuk juga rasa untuk berbaik sangka, tawakal, dan menghamba kepadanya, dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua barusan tuh antum langsung coba buka di halaman 21. 3, fikih adalah apa yang difahami. Halaman 21. Halaman 21. Fikih adalah apa yang dipahami. Oke. Perbedaan yang juga sangat prinsipil antara fikih dan syariat adalah bahwa fikih itu merupakan apa yang dipahami oleh mujtahid atas dalil-dalil samawi yang bagaimana hukumnya ketika diterapkan pada realitas kehidupan pada suatu zaman dan tempat. Jadi pada hakikatnya fikih itu adalah hasil dari sebuah ijtihad, tentunya yang telah lulus dari penyimpangan kaidah-kaidah dalam berijtihad atas suatu urusan dan perkara, sehingga sangat dimungkinkan hasil ijtihad itu berbeda antara seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sedangkan syariah lebih sering dipahami sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ya, pembicaraan tentang syariah belum menyentuh wilayah perbedaan pendapat dan pemahaman dari para ahli fikih. Ya, jadi ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Ustadz, berarti yang kita harus ikuti itu syariat dong, bukan fikih. Karena kan fikih ijtihad. Kalau syariat kan dari Allah. Ini kan pertanyaannya kayak gitu. Ya kan, muncul pertanyaan. Kalau fikih dan syariat itu dibedakan, kalau tadi kan masalah ruang lingkup, yang kedua masalah kalau syariat itu apa yang Allah tentukan. Tapi kalau fikih adalah apa yang kita ijtihadkan. Berarti kan kita harus ikut yang mana? Ikut syariah apa ikut fikih? Pasti orang akan mengatakan ikut syariah. Iya, memang kita harus ikut syariah. Tapi setelah Anda mengikutinya, maka apa yang Anda lakukan itulah fikih Anda. Bisa nggak pahami kira-kira? Kita semua wajib bersyariah, wajib ikut syariat, ya kan? Syariat Allah karena sudah ditentukan dalam Quran dan Sunnah. Dan kita tidak boleh ikut fikih. Oke, sepakat. Ikut syariah dan bukan fikih. Kenapa nggak ikut fikih? Karena itu ijtihad manusia. Yang harus kita ikutin bukan ijtihadnya. Yang harus kita ikutin adalah Allah dan Rasulnya. Kalimat itu sampai di situ benar. Tapi mari kita teruskan. Berarti kan Anda mau ikutin Allah dan Rasulnya kan? Ya coba ikutilah. Ikuti. Begitu sudah diikuti, maka apa yang dia lakukan sebenarnya itu adalah apa yang dia fahami saja dari apa yang dia anggap itulah perintah Allah dan Rasulnya. Yes. Ya kan? Nah maka apa yang sudah Anda lakukan, apa yang Anda ikuti tadi itu hasilnya itu fikih Anda. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga ikuti Allah dan Rasulnya dan mereka kemudian sudah menjalankan. Dan kemudian ketika mereka menjalankan itulah fikihnya dia. Ya kan? Dan begitulah setiap orang akan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang mereka jalankan itulah fikihnya mereka masing-masing. Nah kan jadi ada banyak fikih. Sumbernya satu, tapi implementasinya tiap orang boleh jadi beda-beda. Sekarang, ini yang penting banget nih. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya mengikuti Allah dan Rasulnya dengan benar, dengan objektif, dengan betul-betul presisi gitu kan. Karena kita nggak tahu, karena bisa saja orang memahami jadi beda-beda. Maka tentu saja yang paling mudah itu adalah dengan melihat orang yang paling mengerti, yang paling tinggi kemampuannya di antara yang sudah melakukannya, ya kan? Ya sederhananya begini, kita nonton film, Ustaz Wildan, film Barat, film Hollywood, cuman nggak ada teksnya, gitu, nggak ada teksnya. Kira-kira tuh kalau nonton film Hollywood yang nggak ada teksnya tuh gimana reaksinya? Ya tidak akan 100% memahami begitu kan. Nungguinnya cuman gini, kapan sih berantemnya? Gitu kan. Kapan sih perangnya? Gitu kan. Karena biasa kalau film Hollywood tuh ada berantem, ada perang gitu. Palingan kita tonton adegan-adegan gitunya doang. Ketika mereka lagi ngomong, walaupun itu penting, kita bilang ngobrol mulu dari tadi, ngobrol doang. Kapan berantemnya? Kan begitu ya. Tapi kalau orang yang bisa bahasa Inggris, dia nonton, dia akan perhatikan semua.
gitu kan. Nah, sebagai orang yang nggak bisa bahasa Inggris dan tidak ada subtitle, apa yang kita lakukan? Apaan sih? Apaan sih? Gitu. Itu tadi dia ngomong apa sih? Gitu. Oh, ngomong gini gini gini. Sekarang gini, kita nonton film, apa kita nanya orang maksudnya film itu apa? Itu loh fikih namanya, ya kan? Kan tiap orang kemampuan memahami film itu beda-beda, ya kan? Saya kasih contoh yang lain. Saya pernah diminta untuk meliput sebuah kegiatan di luar negeri oleh kantor berita yang saya kerja di situ. Beberapa reporter ikut juga. Cuma, nah ini dia, teman-teman saya reporter itu jago bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Arab. Sementara narasumber yang lagi kita wawancarain itu ngomongnya bahasa Arab. Jadi ketika narasumber ngomong, ada lucunya kita ketawa, ada serunya kita semangat dan sebagainya. Teman saya reporter juga, dia bilang, apaan sih, apaan sih, apaan sih? Udah diem aja lu, gue lagi ngeliput gitu kan. Tapi sedikit sih saya jelasin. Jadi sebenarnya itu nanya kepada aslinya bisa gitu. Tapi kalau dia kurang paham, ya dia nanya sama temennya. Saya udah ngasih contoh 2 ya, film Hollywood dengan tanpa subtitle, terus wawancara dengan orang yang bahasanya beda. Saya kasih contoh yang ketiga biar ganjil. Di kelas, antum pernah nggak mengalami dosen tuh jelasin tapi antum nggak paham? Ya pernah. Tapi teman antum di samping itu mantuk-mantuk itu. Ternyata lihat, emang paham? Enggak sih, gue nggak paham. Gue acting aja begini-begini. Nah, ketahuan paham apa nggak pahamnya adalah ketika dosen bilang, ya kamu jawab apa pertanyaan itu. Yang nggak paham gelagapan, belagak begini. Kalau yang paham dia langsung jawab, tang. Wah, kita kaget. Pinter banget nih orang gitu kan. Pinter, padahal dia duduk di belakang dan kelihatannya cuma main-main doang, tapi begitu maju ke depan, jelasin apa yang tadi barusan saya jelasin, dia jelasin semua. Bahkan lebih bagus dari ustadznya. Wah, dari dosennya. Wah, ini kan seru kan? Pinter berarti ini. Udah deh, gue kagak paham tuh kalau dosen jelasin apa. Ntar pulang kita makan bareng yuk. Abis itu gue mau nanya banyak nih. Nanya banyak tentang tadi pelajarannya. Jadi ada yang jelasin karena dia lebih ngerti, lebih paham. Nah, fikih itu kira-kira begitu. Ketika orang itu awam banget gitu ya, dengan pelajaran yang dia nggak kuat, yang dia nggak nyampe, dia nggak paham, dia tanyalah kepada temannya yang lebih paham. Maka ketika kita posisinya kayak gitu, saya di kelas begitu Ustaz Wildan. Ada pelajaran yang wah ini ketinggian buat saya nggak paham. Ya saya tinggal deketin teman yang jago dalam masalah pelajaran itu dan saya ngajilah sama dia, belajarlah sama dia. Lalu dijelasin sama dia dengan mudah. Oh gitu maksudnya. Besok di kelas begitu saya disuruh maju, saya bisa jawab gitu. Tinggal dosennya bingung. Tumben lo bisa jawab. Biasanya nggak paham. Oh saya udah ngaji sama teman saya ini gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi syariah itu dari Allah karena nggak semua orang bisa langsung paham. Nah hanya orang-orang tertentu yang paham. Nah kalau ada orang yang lebih paham ya kita pelajari. Itu yang kita berfikih kepada orang itu. Siapa itu orangnya? Imam Syafi'i. Siapa itu orangnya? Imam Abu Hanifah. Siapa itu orangnya? Imam Malik, Imam Ahmad, dan para fuqaha yang memang mereka expert di bidang itu dan dia paham. Ya kita tanya bagaimana. Walaupun tujuannya tetap kita ingin menjalankan syariat Allah, tapi dia yang lebih tahu maka kita tanya. Begitu kira-kira. Baik. Itu masih perbedaan antara fikih dan syariah. Tadi kita di perbedaan pertama antara di sisi ruang lingkup dan statusnya. Kemudian di ketiga tadi itu soal fikih adalah apa yang dipahami. Kita balik lagi nih yang poin kedua Zat. Bahwa syariah itu bersifat universal. Yeah. Syariah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal. Bukan hanya berlaku buat suatu tempat dan masa yang terbatas, tetapi menembus ruang dan waktu. Yeah. Kita menyebut ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di masa nabi-nabi terdahulu sebagai syariah dan tidak kita sebut dengan istilah fikih. Misalnya ketika mereka melanggar aturan yang tidak membolehkan mereka mencari ikan di hari Sabtu. Nah, aturan itu di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah syura'a, ya, yang akar katanya adalah syariah gitu. Kemudian ini ada di Quran surat Al-A'raf 163. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti itatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Kata syurra'a. Okay. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu itu. Ya, dalam ayat yang lain
Juga disebutkan istilah syariat dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu aturan dan ketentuan kepada para nabi di masa lalu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Karena itulah maka salah satu istilah dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil syar'u man qablana, bukan fikhu man qablana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan buat umat terdahulu disebut sebagai syariah, tetapi tidak disebut dengan istilah fikih. Oke. Semua ini menunjukkan bahwa syariat lebih universal, lebih luas, lebih umum dibandingkan dengan fikih. Baik. Ustaz Wildan, ini karena kita waktu sudah mau habis nih, udah jam 6:25 ya. Betul, Ustaz. Saya ingin langsung aja kita masuk pada pembahasan tentang fikih yang bukan fikih, bagian akhir. Fikih yang bukan fikih. Baik. Di halaman 32. 32, baik. Ya. Jadi saya akan lompat langsung ke sana. Ya. Fikih yang bukan fikih. Untuk lebih mendalami tentang apa yang dimaksud dengan ilmu fikih dan membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya, mari sejenak kita buat beberapa perumpamaan. Ya. Ada ilmu siasat, ilmu teknik bersiasat dan strategi menghadapi musuh, jelas bukan wilayah bahasan ilmu fikih. Ya, hukum perang adalah objek kajian ilmu fikih, tetapi bagaimana teknis menembak musuh dan trik strategi perangnya, nah itu ada disiplin ilmu tersendiri. Itu bukan fikih. Ya. Jadi Kemudian, silakan Ustaz. ilmu bermusik ya. Hukum main musik itu objek kajian fikih. Tapi bagaimana teknik main drum, main gitar, bass dan sebagainya, ya itu namanya bukan ilmu fikih. Itu ya ilmu musik gitu kan. Ilmu masak. Hukum halal haramnya makanan itu objek kajian fikih, halal haramnya. Tapi bagaimana masak daging beku bagi chef di dapur itu namanya ilmu masak, bukan ilmu fikih. Ilmu marketing, hukum jual beli barang itu objek kajian fikih. Ya, tapi bagaimana cara teknik memasarkan barang dagangan biar cepat laris dan sebagainya, itu ilmu marketing, ilmu dagang, bukan fikih gitu kan. Nah, jadi dewasa ini berkembang. Ini yang poin yang mau saya sampaikan. Dewasa ini berkembang di tengah umat Islam, beberapa kajian yang menggunakan istilah fikih, namun tidak mengacu kepada pengertian fikih sebagai sebuah disiplin ilmu syariah yang praktis. Di antaranya ada istilah fikih siasah, fikih muwazanah, fikih aulawiyah, dan juga fikih dakwah. Nah, itu istilahnya pakai fikih. Tapi sebenarnya ketika disebut kata fikih, itu maksudnya bukan ilmu fikih. Gitu. Maka saya menyebutkan ini babnya adalah fikih yang bukan fikih. Maksudnya istilah fikih yang cenderung populer di tengah masyarakat, padahal sebenarnya itu bukan kajian ilmu fikih. Kenapa? Karena kalau kajian ilmu fikih yang dibahas adalah hukumnya. Ini kalau ada orang begini, hukumnya apa? Gitu kan? Itu fikih. Tapi kalau fiqhus siyasah ala manhajin nubuwah, ini kitab siapa ini yang ngarang nih? Jadi banyak orang mengira bahwa fiqhus siyasah sebagai bagian dari ilmu hukum syariah terkait dengan politik. Ternyata setelah diikuti sama sekali tidak ada pembahasan kajian tentang hukum-hukum syariahnya. Yang ada sebenarnya diskusi-diskusi politik praktis semata. Si anu begini, si anu begini, si anu begini. Bagaimana caranya kita menjatuhkan lawan, bagaimana caranya kita menang, bagaimana cara kita ikut kampanye, pemilu dan sebagainya. Nah, itu bukan fikih. Fikih itu nggak bicara bagaimana cara memenangkan pemilu kan, bagaimana mendapatkan suara terbanyak, itu enggak. Ya, bagaimana bisa mendapatkan jabatan-jabatan politis dalam satu pemerintahan, nah itu bukan ilmu fikih. Ilmu fikih bukan itu. Ilmu fikih adalah bicara tentang hukum. Hukumnya apa? Jadi gini, kalau Anda kampanye, lalu Anda nyogok, itu hukumnya apa? Nah, gitu. Kajian fikih itu kajian hukumnya, bukan yuk kita menangkan, yuk kita apa dan sebagainya. Itu bukan kajian fikih. Jadi seringkali kita tuh suka terdistrak dengan istilah fikih yang bukan fikih. Ya, biar kesannya ini adalah pengajian, biar kesannya ini adalah sebuah ilmu dan sebagainya, maka disebut dengan fikih siasah.
tapi sebenarnya bukan fikih siasah. Ya, siasah murni, murni siasat. Karena yang dibicarakan adalah bagaimana berpolitik gitu, bukan hukumnya melakukan sesuatu yang begini ini apa. Nah, gitu kan. Nah, itu kira-kira contoh ya. Jadi bedakan antara berpolitik dengan fikih siasah. Itu dua hal yang jauh berbeda. Begitu juga dengan istilah fikih muwazanah ya. Kita seringkali mendengar kajian yang diberi judul fikih muwazanah. Apa sih maksudnya muwazanah? Kata muwazanah ini maksudnya tidak adalah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dijalankan dalam membuat keputusan. Oke? Kalangan yang biasa menggunakan istilah ini umumnya bermaksud memberi berbagai pertimbangan dalam menetapkan arah misi gerakan mereka. Fikih muwazanah. Jadi gini, kita nih dalam berdakwah, dalam bergerak dan sebagainya kita harus pakai fikih muwazanah. Maksudnya ya biar berimbang gitu. Antara bidang apa biar muwazanah gitu kan. Itu kajian bagus. Tapi itu bukan kajian fikih. Kajian fikih nggak bicara tentang bagaimana strategi kita dalam berdakwah dan sebagainya, enggak. Fikih itu bukan sesuatu yang sifatnya bagaimana caranya kita bersiasat atau bagaimana caranya kita menimbang ini menimbang itu bukan gitu. Menimbang maksudnya menimbang arah kebijakan politik, arah kebijakan organisasi, arah kebijakan perusahaan, kan harus seimbang nih kita gitu kan. Nah, itu semua kajiannya bukan kajian fikih. Kajian fikih itu nggak bicara tentang bagaimana menimbang ini, menimbang itu. Enggak. Kajian fikih itu adalah kajian yang kalau begini nih hukumnya apa? Ya bisa jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan ketika membuat hukum fikihnya gitu kan. Tapi semua dalam koridor ilmu fikih gitu loh. Oke ya. Jadi nanti ada lagi fikih aulawiyat. Ini Dr. Yusuf Qaradawi ini punya buku judulnya Fi Fiqhil Aulawiyat. Dalam memahami hal-hal yang bersifat aulawiyat. Itu kalau saya terjemahkan judulnya, itu yang tepat adalah bukan ilmu fikih tentang aulawiyat, bukan, tapi bagaimana kita memahami hal-hal yang sifatnya aulawiyat. Aulawiyat di tengah umat Islam itu apa, gitu kan? Oh, umat Islam itu harusnya lebih mendahulukan ini ketimbang itu. Contohnya nih yang paling sering. Daripada tiap tahun haji melulu, gimana kalau duitnya buat bikin rumah sakit aja gitu misalnya. Itu kan lebih aulawiyat gitu kan, lebih utama gitu kan. Tapi sebenarnya ini bukan kajian fikih, bukan kajian fikih. Kalau kajian fikih nggak bicara itu, bicara tentang apa hukum membangun rumah sakit. Ya udah, hukumnya sunnah muakkadah, apa dan sebagainya gitu kan. Apa hukumnya haji? Ya dengan segala macam kajian fikihnya gitu. Tapi kalau mana yang lebih prioritas ya buat kita umat Islam? Apakah kita banyakin ritual ibadah? Apakah kita lebih banyakin bikin sekolah, bikin tempat kerja dan sebagainya? Itu kajian yang bagus banget. Cuma balik lagi, walaupun menggunakan kata fikih, tapi itu bukan kajian fikih gitu. Dirosahnya bukan dirosah fiqhiyah, bukan dirosah fiqhiyah naqli. Kalau dirosah fiqhiyah itu berarti kita bicara terus hukumnya apa gitu. Menurut siapa hukumnya ini, menurut siapa hukumnya ini, menurut siapa hukumnya ini. Fikih itu bicara begitu. Siapa ngomong apa dalam kaitan ini hukumnya apa gitu loh. Tapi kalau sebaiknya kita prioritaskan dalam hal ini kita harus prioritaskan ini dalam prioritaskan itu dan sebagainya. Itu kajian bagus banget, tapi itu bukan kajian fikih gitu sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang suka terbawa dengan istilah fikih aulawiyat. Saya sering mengalami salah sambung begini dengan banyak pihak ketika meminta saya berceramah gitu. Saya bilang, saya sih kuliahnya di Fakultas Syariah, biasanya saya bicara tentang fikih gitu kan. Ternyata dia tulis judulnya fikih aulawiyat gitu. Saya bilang, Mas, fikih aulawiyat itu bukan kajian fikih, tapi kan ada fikihnya juga. Iya sih, tapi fikih di situ secara bahasa saja, bagaimana memahami prioritas gitu kan. Oke, itu ilmu manajemen saya bilang. Ya kan? Kita prioritas mana? Antum punya duit 100 juta, kawin, jalan-jalan ke luar negeri, ditabung ya, atau buat investasi apa dan sebagainya. Itu ilmu fikih bukan? Bukan, itu ilmu manajemen. Ya, manajemen yang baik adalah bagaimana bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, yang fundamental dengan yang cuma hura-hura. Itu ilmu manajemen. Jadi fikih aulawiyat itu adalah ilmu manajemen, bukan ilmu hukum. Gitu loh. Walaupun menggunakan kata-kata fikih juga. Di situ yang saya maksud dengan fikih yang bukan fikih gitu ya. Termasuk fikih dakwah gitu, ya kan? Istilah fikih dakwah kebanyakan berisi prinsip-prinsip dalam berdakwah, tujuan umum, tujuan khusus, tata cara, teknik berdakwah, marhalah, metodologi dan sebagainya. Kadang juga dibahas tentang problem-problem dakwah dan sebagainya, rahasia suksesnya berdakwah dan sebagainya. Nah, lagi-lagi ini bukan kajian fikih.
Kalau teknik berdakwah, oh caranya begini, itu ilmu dakwah. Kalau di dalam kampus tuh fakultasnya fakultas dakwah, bukan fakultas syariah. Kalau fakultas syariah bicara tentang hukumnya apa, gitu kan. Nah, tapi memahami teknik berdakwah itu diarabin jadi fiqhud dakwah. Fikih di situ maknanya makna yang bukan istilah, tapi maknanya adalah makna yang secara bahasa saja. Dalam arti ilmu dakwah, memahami teknik berdakwah. Ya itu bagus, tapi itu bukan bidang ilmu fikih gitu loh maksudnya. Oke. Nanti ada lagi fikih sirah, ya kan, fikih sirah. Dr. Muhammad Al-Ghazali itu punya buku namanya Fiqh Sirah. Termasuk juga Syekh Ramadan Al-Buti juga punya kitab namanya Fiqh Sirah gitu. Tapi sebenarnya itu bukan fikih. Itu sirah, memahami sirah nabawiyah gitu kan. Nah, cuma nanti agak sedikit bedanya begini antara dua kitab ini. Syekh Muhammad Al-Ghazali beliau bercerita sirah secara bagus gitu ya di dalam kitabnya itu. Dan kemudian kajiannya adalah kajian pergerakan, karena kan beliau aktivis ikhwan gitu ya. Nah, sebagaimana juga Syekh Ramadan Al-Buti, beliau dulunya ikhwan tapi sudah enggak lagi gitu ya. Nah, tapi karena beliau lebih unggul dalam hal ilmu fikih, maka agak unik sedikit nih. Kitab fikih sirahnya beliau, itu sirahnya iya, tapi kemudian kajian fikihnya juga dapat. Jadi di bagian akhir, di dalam mahtawiyat atau dalam indeks itu, selain indeks per poin-poin halaman gitu, juga ada indeks fikihnya. Bidang fikih apa gitu terus adanya di dalam peristiwa apa, dalam peristiwa apa. Karena beliau memang latar belakangnya fikihnya kuat sekali. Maka ketika bikin fikih sirah, selain bicara sirah nabawiyah, terus bicara fikih syariahnya gitu, hukumnya. Kira-kira seperti itu Sadul. Baik. Kalau yang seperti itu misalnya karya Dr. Al-Buti itu yang fikih sirah tersebut bisa disebut sebagai buku fikih atau kitab fikih juga Ustaz? Enggak, ya itu kitab sirah juga. Kitab sirah. Ya kalau kita masuk perpustakaan, cari kitabnya beliau bukan di rak fikih, nggak ada di rak fikih. Di rak tarikh atau sejarah ada. Cuman itu tadi uniknya, walaupun dia buku sejarah, tapi analisa fikihnya kuat gitu ya. Tetap itu masuknya bab sejarah, bukan bab genrenya tetap genre sejarah. Ya, genrenya tetap genre sejarah. Genre fikih. Baik, Ustaz, kita selesai dari pertemuan pertama ini di Tasyri' begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya persilakan untuk bisa bertanya, menuliskannya di Zoom grup chat kita atau bisa angkat tangan untuk nanti kita buka speakernya supaya bisa langsung bertanya kepada Ustaz Ahmad Sarwat di pagi hari ini. Baik. Saya bacakan dulu pertama dari Ibu Hanan Rahmi Fatina. Tiap Senin jadi bahas ilmu fikih ya, ada perubahan jadwal kah? Ya, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa kita ada sedikit perubahan jadwal saja begitu. Jadi tiap Senin kita akan membahas tarikh tasyri'. Hari Rabunya kita kembali ke ilmu Al-Qur'an dan tafsir gitu saja ya. Nanti insya Allah kita akan bikinkan jadwalnya yang lengkap, bahwa sekolah fikih kita setiap hari ada 2 penayangan, pagi dan malam begitu. Senin sampai Jumat pagi dan malam itu ada. Pagi ya sekitar jam 5 begitu, kemudian malamnya 19.30 Bapak Ibu bisa bergabung di kajian ini. Kemudian ada Pak Alzam nih Ustaz. Bagaimana nasib seorang di akhirat ketika hukuman yang diberikan adalah hukum pidana di suatu negeri yang tidak sama dengan hukum Allah? Gini. Akhirat dengan dunia kan 2 pengadilan yang berbeda. Ya. Di dunia bisa saja dia dihukum dengan hukuman tertentu sesuai dengan yang berlaku di negara tersebut atau dalam mahkamah tersebut. Tapi bisa juga nanti kalau di akhirat itu Allah ada pengampunan. Jadi bisa sangat berbeda ya. Pengampunannya sendiri bisa dilakukan ketika masih di dunia, tapi bisa juga di akhirat. Contohnya orang berzina. Orang berzina kalau dia dihukum rajam ya atau dihukum cambuk lah yang gampang gitu ya. Gara-gara memang ada saksi yang nggak bisa mengelak dari hukum dunia karena saksinya ada. Tapi kalau nggak ada saksi berdasarkan confession, berdasarkan pengakuan, ya dia bisa menolak, bisa lari kabur dari hukuman dunia gitu kan, karena dia nggak ngaku gitu. Nah, bagaimana dengan hukuman akhirat? Hukuman akhirat itu unik. Apa? Orang kalau melakukan kesalahan di dunia tidak otomatis di akhirat disiksa. Karena ada pintu satu lagi yang asik, pintu taubat. Pintu taubat. Dia taubat aja.
gitu. Segitu mudahnya. Itulah kenapa Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti asik dong, kita boleh bikin dosa. Ya jangan bilang asik juga. Ya kenapa? Lu asik-asik tiba-tiba mati, mejret. Ya kan? Tapi begini, Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafurun Rahimun gitu ya. Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Pengasih gitu atau penyayang gitu. Nah itu maksudnya ya memberikan kesempatan. Mumpung kita masih ada di dunia, itulah waktunya untuk tobat gitu. Jadi apapun kesalahan Anda di dunia, pernah nyembah berhala, itu kan syirik banget itu, berhala disembah gitu loh, dosanya dosa banget gitu, syirik gitu. Tapi apakah bisa diampuni? Bisa, kenapa nggak bisa? Lah itu para sahabat Nabi kan dulunya penyembah berhala, rata-rata kan penyembah berhala dulu mereka, termasuk Islam, terus menjadi ridwanullahi alaihim, bisa, kenapa enggak? Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni gitu. Yang jadi masalah bukan tidak ada dosa yang tidak diampuni, masih sempatkah kita bertobat? Itu pinnya gitu loh. Kalau kesalahan ya kepada Allah, apapun kesalahannya, bahkan musyrik kepada Allah sekalipun bisa diampuni kalau masih sempat minta ampun. Yang jadi masalah kita berkejaran dengan waktu, kematian tuh kita nggak tahu kapan waktunya. Lagi asik-asik musyrik mati gitu, lagi asik-asik maksiat mati gitu. Atau udah pernah musyrik, udah pernah maksiat tapi nggak bertobat, ya sama juga bohong. Makanya taubat, taubatan nasuha. Tiap hari kita istighfar minta ampun, baik dari kesalahan yang kecil, yang besar dan sebagainya. Apa yang sudah lewat ya Allah hapuskan, apa yang masih kita tolong dilindungi dan sebagainya. Kan itu ya poinnya. Jadi hukum dunia, hukum akhirat, hukum akhirat. Dua hal yang tidak automatically kalau di dunia dihukum, nanti di akhirat sudah enggak juga. Ada loh orang di dunia sudah dihukum, tangannya udah dipotong gitu, gara-gara dia mencuri. Tapi di akhirat digebukin lagi. Kenapa? Ya kagak tobat-tobat. Nggak tobat-tobat. Jadi nggak mentang-mentang di dunia dia sudah dihukum, lantas di akhirat kemudian dia diampuni, enggak. Itu dua hal yang berbeda. Di dunia secara hukum hukum manusia lah gitu ya. Dia melakukan kesalahan terbukti kena hukuman. Oke. Pertanyaannya, dia tobat apa enggak? Biasanya sih kalau dihukum gitu dia tobat. Habis itu udah enggak. Tapi kan banyak penjahat kambuhan kan? Banyak penjahat kambuhan. Korupsi, masuk penjara. Begitu keluar, lebih gede lagi korupsinya. Gitu kan? Maling ayam, begitu keluar, maling mobil, keluar lagi, maling negara dan sebagainya, kan banyak kayak gitu. Jadi kan hukuman dunia apakah menghapus hukuman di akhirat? Tidak, gitu. Kalau nggak dihukum dunia, di akhirat doang bisa, gitu. Ya itu buktinya tadi ada orang nggak cukup bukti kok, nggak cukup bukti untuk bisa dirajam, ya sudah, nggak bisa kan? Ya, tapi dia minta ampun pada Allah, bisa, sangat bisa. Itulah gunanya Allah itu punya salah satu asmaul husna, Ghafurun, Rahimun dan sebagainya, gitu. Baik. Pertanyaan benar. Jadi Ustadz, kajian fikih yang bukan fikih itu dominan dengan akal dan rasional gitu ya? Enggak sih. Fikih yang bukan fikih itu maksudnya begini. Banyak gini, di zaman sekarang istilah fikih itu sangat-sangat populer sehingga sering digunakan untuk yang sebenarnya bukan fikih tapi dinamain fikih juga. Nyambung nggak kira-kira ya? Ya jadi saking populernya istilah fikih, akhirnya itu digunakan untuk sesuatu yang bukan fikih gitu loh. Walaupun itu benar, ya ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, ilmu fikih sirah, fikih dakwah, fikih aulawiyat, fikih muwazanah, itu ilmu benar. Bukan salah gitu, bukan ilmu ngawur-ngawuran, itu ilmu benar. Cuma kalau belum pakai merek fikih tuh kayaknya kayak kurang keren gitu. Jadi dikasihlah mereknya merek fikih gitu loh. Orang kan kadang-kadang ngelihat mereknya gitu. Nah di zaman sekarang tuh merek fikih itu lagi kinclong, lagi berbinar, lagi di atas angin lah, merek fikih gitu kan. Ya sudah gitu. Ya dipakai lah walaupun KW kan istilahnya kalau dalam merek bukan itu tapi dikasih merek itu kan KW namanya. Itu apa? Di kalangan emak-emak jet set itu kan mereka punya tas yang tas yang mahal, branded yang harganya sekian puluh juta gitu kan. Nah, tapi di kalangan yang kurang mampu gitu istilahnya, tasnya sih mereknya sama, tapi KW itu gitu loh. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi bukan berarti kalau KW itu haram atau jelek atau salah, enggak. Tapi kadang-kadang ya memang bukan itu sih gitu, merek-merek KW gitu ya. Nah, fikih gitu juga. Fikih yang asli, yang ori itu adalah yang bicara tentang ilmu hukum. Babnya itu sholat, puasa, zakat, haji, apa segala macam itu semua. Tapi kalau udah ngomongin strategi dakwah, strategi apa dan sebagainya, manajemen, mana yang lebih itu bukan bab fikih itu bab manajemen sebenarnya. Cuman biar keren dikasih nama fikih manajemen aulawiyat. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja namanya orang minjem ya kita kasih lah.
maksudnya kita hendak memisahkan bahwa tidak ada loh bab di dalam kitab fikih itu namanya fikih aulawiyat gitu misalnya, ya, atau kira-kira fikih begitu. muwazanah, itu nggak ada, Iya, karena nggak ada. itu bukan fikih yang kita maksud dalam Iya, ilmu fikih tadi itu. iya. Nah, adapun fikih muwazanah, fikih aulawiyat itu ya cuma fikih secara arti bahasa saja. Iya, karena itu ilmu manajemen sebenarnya. Cuma dikasih kata fikih biar rada keren dikit lah gitu. Baik. Nampaknya ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Grilansyah. Jika fikih aulawiyat itu bukan fikih, dalam ilmu keislaman harusnya masuk ruang lingkup ilmu apa Ustaz? Manajemen. Manajemen. Aulawiyat kan, prioritas. Anda hidup harus termanage dengan baik. Nanti ada kan manajemen keuangan, ya kan, manajemen hati, manajemen, kan ilmu manajemen, gitu kan. Nah, kemudian kalau Anda sebagai muslim, mana yang lebih Anda prioritaskan? Apakah Anda zakat dulu, apakah Anda apa dulu sebagainya. Nah, karena agak bau-bau sedikit berbau Islam gitu kan, akhirnya dikasih fikih aulawiyat. Padahal sebenarnya itu manajemen hidup. Bagaimana kita memprioritaskan mana yang lebih baik dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau bicara fikih ya fikihnya bukan itu. Baik. Oke. Ada Pak Ferianto yang sudah angkat tangan. Saya persilahkan untuk beliau bisa bertanya langsung. Silahkan Pak Ferianto. Bisa dibuka speakernya? Ya. Iya Pak Ferianto. Sudah terdengar suaranya, alhamdulillah. Silakan. Oh iya, terima kasih. Ini saya cuma bertanya dari pembahasan yang tentu dalam video ini sudah pastinya ada pembahasan mengenai mazhab. Mana di antara mazhab ini pasti perbedaan itu adalah satu keniscayaan. Cuman kapan kita bisa mengkondisikan atau mengetahui sebuah kondisi itu masih masuk dalam koridor perbedaan, dan kapan kita harus menyadari bahwasanya itu sudah masuk dalam penyimpangan. Oke. Karena tidak semua perbedaan itu bisa Tolerir. tolerir ke Yeah. dalam tapi ada juga yang namanya perbedaan itu sudah menuju ke penyimpangan gitu. Oke. Ya, bisa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferianto pertanyaannya. Jadi kata kuncinya di kata ijma'. Ajma'al muslimuna ala hadha wa ikhtalafu fi kadza. Itu bahasa fikih itu. Para ulama sudah ijma' tentang hukum ini. Kalau sudah dibilang ijma', ya sudah, nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, jadi nanti kan kita bicara tentang sumber-sumber fikih itu ada banyak ya, bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi juga ada ijma' dan qiyas. Ijma' itu pentingnya di situ tadi yang Bapak tanyakan. Ini masalah sebenarnya memang hanya perbedaan fikih para ulama sajakah atau ini penyimpangan? Itu kita ngeceknya dengan ilmu namanya ijma'. Nah, kalau sudah dibilang ijma', ya berarti seandainya tidak sesuai dengan ijma', itu berarti penyimpangan. Tapi kalau ini tidak ijma', para ulama tidak ijma' dalam hal ini. Tidak ijma' itu berarti tidak sepakat. Oh, berarti kalau ada perbedaan-perbedaan, itu bukan penyimpangan, itu ikhtilaf. Gitu kan? Jadi kenapa kajian tentang ijma' itu penting? Agar kita yang awam itu tidak terreduksi, tidak terdistrak gitu ya, dengan ungkapan, wah itu khilafiyah gitu. Tar dulu kita cek, apakah sudah ada ijma' tentang hal itu? Sudah. Oh, kalau berarti sudah ada ijma', siapapun yang tidak sesuai dengan ijma' itu menyimpang. Gitu. Laqad ajma'al ulama, laqad ajma'al muslimuna fi kadza. Sudah sepakat itu. Ya sudah, gitu. Saya kasih contoh nih ya. Di dalam Quran tentang kewajiban wudu, masih ingat nggak? Idza kumtum gimana? Ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal Iya. marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, itu kan ayatnya kalau kita baca sekilas, wudu itu disuruhnya sesudah sholat apa sebelum sholat? Kalau di situ, di ayat itu. Kan idza kumtum ila sholat. Kalau kamu sudah sholat, maka wudu lah, gitu kan? Nah, ternyata seluruh ulama sudah ijma bahwa wudu itu sebelum sholat, bukan sesudah sholat. Tidak seperti yang orang keliru memahami di ayat itu. Memang zahirnya ayat itu kayak gitu, tapi tidak ada satupun ulama di dunia ini yang mengatakan wudu itu kalau udah selesai sholat seperti harfiah dalam Al-Quran itu.
itu laqad ajma'a, sudah. Kalau tiba-tiba ada orang gini hari, tiba-tiba bilang, kita sholat dulu baru wudhu sesuai dengan Al-Quran, itu dia penyimpangan. Karena tidak sesuai dengan ijma', gitu kan. Nah, jadi begitulah cara kita memahami mana yang penyimpangan, mana yang ikhtilaf, gitu. Ijma' apa enggak, gitu. Nah, ilmu ijma' ada, ya dalam ilmu fikih itu kita kan membahas salah satunya ijma'. Selain kita bahas sumber yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Apakah sudah ijma' atau belum? Maka kata ijma' itu penting banget, gitu. Jangan dipelesetin ya, bukan ijtima, itu lain lagi. Ijtima itu kumpul-kumpul, apalagi dengan jima, itu berkumpul suami istri gitu. Ini ijma gitu loh. Apakah sudah ijma atau belum? Jadi nanti begini, kalau ada orang bilang begini, nah, antum bisa nanya gini, Ustaz, bukannya masalah kayak gitu udah ijma? Sudah gitu. Apa ijma? Contoh nih ya, ijma, seluruh ulama sepakat riba itu haram. Baik gitu. Tapi sekarang begini, kalau ada praktek kayak gini, ini riba apa bukan? Nah itu ikhtilaf. Ribanya pasti haram. Tapi apakah praktek ini masuk ke riba atau tidak? Nah, gitu kan, khamr. Ijma seluruh ulama, khamr itu haram. Tinggal masalahnya sekarang, ini angciu, ini bisa masuk dalam kategori khamr atau bukan? Alkohol masuk kategori khamr atau bukan? Nah itu ikhtilaf. Tapi kalau bahwa khamr itu haram, ijma. Itulah kira-kira. Oke. Nah kadang-kadang orang nggak bisa beda ini antara ini ikhtilaf dengan ijma. Itu wilayahnya kayak begitu ada yang ikhtilaf, wah lu keluar lu murtad gitu kan. Padahal itu wilayah khilafiyah gitu loh. Bukan sesuatu yang sudah diijma. Yang ijma itu bukan itunya. Yang ijma itu haramnya khamr itu ijma. Ya kan? Haramnya riba itu ijma gitu. Tapi kalau perintilannya itu para ulama bisa jadi bilang, oh itu masuk riba. Oh itu enggak. Oh itu masuk. Oh itu enggak. Itu kan khilafiyah. Nah khilafiyahnya itu nggak bisa dibilang yang tidak setuju dengan saya berarti melanggar ijma, berarti keluar dari Islam. Enggak begitu cara memahaminya. Masalahnya sering terjadi salah paham itu adalah yang ngajarin tuh nggak ngerti urusan, gitu loh. Dia menganggap bahwa apa yang dia sampaikan tuh itulah kebenaran hakiki satu-satunya, gitu loh. Seolah-olah Jibril turun kepada dia, padahal bukan. Okay. Baik. Jadi koridornya, screeningnya itu adalah ilmu ijma itu, dan Nabi sendiri sudah menjamin bahwa umat Islam itu tidak mungkin sepakat atas hadisnya. Sebuah kesalahan itu atau hadisnya. Atas sebuah kekeliruan gitu. Tidak mungkin seluruh umat Islam bersepakat pada kekeliruan. Jadi kalau sudah ijma ya udah pasti benar. Maka itu jadi sumber hukum Islam. Lebih tinggi daripada Quran dan Sunnah bahkan. Statusnya, bukan urutannya, tapi statusnya. Kalau Quran kan masih mungkin ada khilafiyah. Kalau hadis apalagi kan lebih banyak khilafiyah. Tapi kalau sudah ijma, ya udah itu kesimpulannya. Udah nggak bisa diutak-atik lagi, udah baku gitu istilahnya. Oke. Baik. Selanjutnya ada Pak Yudanto Aribowo. Silahkan Pak Yudanto. Silakan Pak Yudanto buka speakernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin lanjutin mengenai yang perbedaan itu Ustaz. Mungkin ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama ini, mohon maaf agak-agak memprovokasi. Kalau misalnya kita kan sering lihat ya, ada Ustaz itu ketika ditanya itu kan dalam tanda petik tidak jujur gitu, karena cuma bilang aja, oh ini haram gitu, tapi nggak memperlihatkan perspektif ulama bahwa mungkin ada yang haram, ada yang enggak, dan sebagainya. Tapi langsung aja bilang haram gitu ya. Pertanyaannya, apa lebih baik ditinggalkan ya Ustaz? Ya, pertama tuh ya. Terus yang kedua tuh saya juga sering melihat Ustaz itu mengajarkan mengatasi ikhtilaf itu dengan mengambil yang konservatif gitu. Sehingga pasti yang konservatif itu lebih bisa diterima. Contohnya misalnya kalau Iqbal ada yang wajib, ada yang mubah atau sunnah gitu ya. Ya udah ikut yang wajib aja, karena kalau orang Iqbal kan nggak ada yang ngalamin gitu. Jadi ya keluar dari ikhtilaf caranya ya cari yang paling konservatif. Nah itu ada problem nggak kalau kita mengikuti hal seperti itu? Baik. Pertanyaan yang pertama itu sebenarnya tidak otomatis jelek dan harus ditinggal ya, karena bisa jadi kadang-kadang ada satu majelis yang memang ini orang masih istilahnya belum sampai kepada level bisa memahami perbedaan pendapat, dan masih butuh untuk hanya buat dia saja. Jadi katakanlah begini, ini saya kemarin ingat banget ya, waktu lagi haji tahun lalu, ada orang bertanya kepada si ustadz pembimbing haji di Arafah gitu. Ustadz, kalau saya buka aurat
di dalam kamar mandi, mau buang air, mau mandi dan sebagainya, itu ihram kita batal apa enggak? Dijawab apa? Enggak. Oh, ya sudah, terima kasih. Ya udah selesai gitu kan. Dan nggak usah disebutkan menurut Imam Hanafi itu begini, menurut Imam Malik begini, menurut ini menurut kan enggak, karena nggak butuh itu semua. Dia cuma butuh jawaban yang satu untuk dia pakai, gitu kan? Kasuistik berarti sifatnya. Cuma kalau di dalam sebuah majelis di mana di dalamnya banyak para apa istilahnya pendapat yang berbeda-beda, maka akan lebih wise ketika menyebutkan bahwa memang di sini para ulama beda pendapat antara sentuhan kulit laki-laki perempuan batal dengan tidak batal. Si Anu bilang begini, si Anu bilang begini dan sebagainya, gitu kan? Nah, tapi kalau dalam kenyataan implementasi sehari-hari, Ustaz, ya saya batal nih. Kenapa? Tadi itu saya nyentuh istri saya gitu. Lalu dia bilang, enggak batal. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Hanya nanti harus disesuaikan ketika dia mengambil satu pendapat saja, ini ngomongnya di mana. Kalau di tempat itu misalnya mazhabnya Syafi'i semua, terus tiba-tiba dia bilang sentuhan kulit laki-laki perempuan nggak batal, itu kan pendapat mazhab di luar, wah itu jadi urusan. Jadi urusan. Maka kalaupun mau ngasih satu pendapat saja, tidak pakai banyak, itu harus disesuaikan dengan lingkungannya. Dengan audiensnya. Audiensnya ini apa pendapatnya? Apa istilahnya mazhabnya apa gitu. Kalau mazhabnya Syafi'i jangan sekali-kali berfatwa dengan mazhab yang lain. Gak boleh. Kenapa? Akan bikin perpecahan, akan ribut dan sebagainya. Apalagi kalau ustadznya kurang paham gitu. Enggak, emang sengaja mau saya rubah biar pada pindah jadi mazhab Hambali semua. Wah, Anda ngajakin perang kalau begitu ceritanya. Bukannya dakwah tapi ngajakin perang. Ya, ini kan semua sudah final. 4 mazhab itu semua sudah final. Tinggal mau pakai yang mana gitu doang sih sebenarnya, gitu kan. Oleh karena itu menjawab dengan jawaban yang cuman singkat saja akan bagus sekali kalau memang sesuai di tempatnya. Tapi kalau di tempat yang heterogen gitu kan, yang mungkin di situ ada Hanafinya, ada Hambalinya, ada Maliki dan sebagainya, akan lebih tepat kalau mengatakan fihi khilafun bainal fuqaha, antara yang mengatakan begini Hanafi, antara yang mengatakan ini Maliki, orangnya ada contoh di ini Syafi'i, nah ini Hambali. Kan lebih nyambung gitu. Nah, maka ngajar fikih itu harus pakai fikih juga. Fiqhul fikih. Memahami fikih gitu secara lebih mendalam. Itu pertanyaan yang pertama ya. Berarti situasional Ustaz ya. Situasional. Yang kedua tadi. Saya lanjutkan dulu pertanyaan pertama. Apakah kalau ada ustaz yang kayak gini harus kita tinggalkan? Kalau masalah mau meninggalkan apa enggak itu urusan kita masing-masing. Kalau kita kesel nggak suka ya matiin aja, selesai kan gitu ya. Nggak usah ditonton. Kenapa? Kalau makin ditonton makin kesel kita. Kemudian kita jadi terpancing untuk ngasih komen-komen yang negatif gitu. Dikasih komen negatif, pendukungnya nggak terima, balas lagi, berantem kita urusan. Jadi kalau kita nggak suka pada suatu makanan, kata Nabi, ini kan ada makanan, kita nggak suka, ya jangan dimakan. Gitu aja kan selesai gitu. Jangan nggak dimakan tapi dicaci maki, kagak enak, apa segala macam gitu. Tapi yang lebih parah lagi, udah dimaki-maki, dimakan juga. Nah, itu kan lebih parah gitu kan. Kayak orang berantem sama bininya dikata-katain, dasar lu apa segala macam, tapi disetubuhi juga. Ini kan namanya mencaci maki tapi dikerjain juga. Ini nggak pas. Jadi kalau ada misalnya ustadz yang menurut Anda, wah ini nggak bagus nih gitu kan, ya sudah ganti aja. Di rumah saya itu di daftar menu Netflix itu ada juga film Korea, banyak malah gitu. Tapi termasuk film yang jarang saya tonton lah gitu. Saya mazhabnya bukan drama Korea. Ya, tapi yang lain pada menonton silakan aja. Kalau mereka lagi nonton ya saya keluar dulu aja. Kenapa? Saya nggak bisa sih kalau nonton film yang gaya-gaya kayak gitu. Saya mungkin gayanya yang genre saya adalah genre yang lain lagi misalnya gitu. Ya sudah. Bukan berarti kemudian kita di TV-nya kita rusakin. Ada Korea nih, gua demen, gua mau Korea hancurin. Ya enggak. Ya pilihan bisa beda-beda kan gitu ya. Silakan aja, silakan. Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Ustaz. Kalau tadi misalnya ada beberapa pendapat, kemudian kita pilih yang paling konservatif gitu. Memilih itu sebenarnya khurujan mura'atun lil khilaf. Itu bagus. Jadi kalau ada 2 pendapat, biasanya sih kalau Nabi malah kebalikannya. Tidaklah pernah ada 2 pendapat, pasti Nabi ambil yang paling ringan. Gitu kalau dalam prinsip aslinya. Tapi mungkin ada juga orang yang punya prinsip yang khawatir, takut, suuzon dan sebagainya. Dari 2 pendapat ini mana yang paling berat? Diambil yang paling berat. Ada tuh. Jadi ada banyak filosofi. Sebenarnya kalau dalam ilmu syariah, fikih itu pada dasarnya taisir, memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika mendapati para sahabat ternyata beda-beda menyikapi suatu masalah, ada yang yatasahal, ada yang mutasyadid gitu ya. Nah, beliau senang
Karena jadi ada banyak pilihan. Nah tinggal nanti orang secara individu masing-masing silahkan Anda mau pakai model yang pedasnya disambar geledek atau yang pedasnya dikit-dikit aja. Kan sambal itu kan macam-macam kan. Sambal itu kan ada ada urutannya, ada sambal geledek, ada sambal setan, ada sambal apa dan sebagainya. Ada yang cuman sekedar ya, yang penting ada rasa lah keluar pedas-pedas sedikit tapi nggak berasa. Nah itu masalah selera. Masalah selera. Seorang ustadz ketika dia punya selera pribadi itu dia tidak boleh memaksakan selera itu kepada orang lain. Oke. Gitu. Dia sukanya yang mutasyadid, yang keras gitu. Terus dia bilang apa? Kalau cuma gitu-gitu doang, emang lu berani masuk neraka? Wah, gitu kan. Nah, enggak begitu. Kata Nabi, yasiru wala tu'asiru. Berikan yang mudah, jangan yang susah-susah. Bahwa dia sendiri mau ngambil yang susah, itu urusan dia. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ditanya orang, kecipretan baju dengan tanah becek-becek itu boleh nggak dipakai bajunya buat sholat? Boleh, dia bilang. Nah, walaupun kurang bagus sebenarnya kan. Tapi beliau sendiri pernah mau ke masjid tiba-tiba pulang lagi gara-gara kecipratan itu. Dan jadi telat ke masjid dan orang pada nanya, kok telat? Saya ganti baju dulu. Emang kenapa? Tadi kecipratan tanah becek-becek gitu. Lah katanya boleh. Hadza fatwa wa hadza taqwa. Ini fatwa dan ini takwa. Fatwanya saya kasih fatwa yang mudah. Dan kalau saya ganti baju, ya kan urusan saya. Saya pengen dong menghadap Allah dengan baju yang paling bagus, bukan yang udah kecipratan itu. Nah itu bisa dibedakan begitu, profesional. Tapi kalau yang kurang profesional, dia merasa orang lain itu harus seperti dia. Nah, dia susah gitu. Padahal belum tentu orang lain punya ma'nawi atau mentalitas yang semangatnya lagi kayak dia. Nanti akan lucunya begini, suatu hari semangatnya dia lagi turun. Kemudian dia melanggar apa yang pernah dia bilang sendiri sebelumnya. Orang akan bilang, kayaknya dulu galak banget, sekarang udah berubah. Ini gue lagi turun nih semangat ya kan. Hukum nggak boleh dinaik turunin begitu. Tapi kalau selera orang mungkin bisa beda-beda. Maka yang bagusnya adalah ya kita sampaikan aja dulu pendapat para ulama. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Terus kita pakai yang mana? Itu urusan Anda. Terus Ustadz sendiri pakai yang mana? Itu urusan saya. Ya enggak, sebagai contoh aja. Ya saya ambil yang ini. Udah Ustadz saya ikut juga deh. Ya monggo silahkan. Tapi saya nggak mengatakan kalian harus ikut saya ya. Tapi pendapat saya adalah saya begini gitu. Tapi sebelumnya saya akan jujur dulu dengan pendapat-pendapat yang banyak. Begitu seharusnya. Oke. Baik. Kalau saya boleh nambahin, memilih pendapat yang konservatif atau memilih pendapat yang berat itu saya rasa berbeda dengan khurujan minal khilaf atau keluar dari perbedaan gitu. Kayak misalnya gini, soal rokok. Ada kelompok yang mengatakan itu hanya makruh, ada kelompok yang mengatakan itu haram. Nah, khurujan minal khilaf sebagai bentuk keluar dari perselisihan ini, ya udah jangan ngerokok. Walaupun kita sebenarnya pegang yang makruh saja, ya, tapi kita nggak ngerokok. Nah, itu keluar dari perbedaan pendapat. Bukan harus kita memilih yang haram supaya kita tidak merokok, tidak. Jadi kita tidak harus dipaksa untuk memilih itu supaya tidak merokok. Karena saya tidak merokok itu ya karena pengen keluar dari perbedaan ini saja gitu. Walaupun saya masih itu sejak kecil nggak pernah ngerokok. Saya nggak pernah ngerokok. Tapi saya nggak pernah bilang kalau ada ngerokok, woi neraka lo, kafir lo, murtad lo gitu. Enggak. Walaupun memang ada ulama yang bilang begitu kan. Mungkin saya pernah cerita, di Madinah itu di kamar hotel saya ada tulisan, At-tadkhinu mamnu'un bil kitabi was sunnah. Merokok itu diharamkan dalam Quran dan sunnah gitu kan. Nah, ini rada-rada lebay gitu kan. Mana ada ayatnya yang bilang begitu kan nggak ada. Itu ikhtilaf para ulama lah gitu. Walaupun banyak ulama yang bilang haram itu rokok gitu kan, tapi saya tidak bilang haram gitu kan. Setidak-tidaknya saya tidak akan menghujat, mencaci maki orang yang merokok. Enggak. Walaupun saya tidak merokok. Saya pernah juga pengen bisa ngerokok gitu. Tapi baru satu hisapan batuk-batuk gitu kan, pusing dan sebagainya. Enggak lah gitu. Nah, itu artinya apa? Saya tidak merokok, tapi saya menghormati yang beda pendapatnya dengan saya. Nah, khurujan anil khilaf ya nanti begini. Ada ustadz perokok. Berarti kan dia pakai pendapat yang mengatakan rokok itu tidak haram, makruh. Oke kan? Khurujan anil khilafnya adalah ya dia jangan merokok di depan publik dong. Gitu loh. Kenapa? Nah, dia akan dihabisi dia, gitu kan? Ngerokok, ngumpet di WC sono, ngumpet di mana, gitu kan? Paling orang pada bingung, ini WC kenapa jadi bawa rokok? Tadi ustadz ngerokok di sini nih, gitu kan? Nah itu, saya punya satu orang kiai dekat rumah saya, almarhum sudah ya. Itu gitu juga. Beliau Betawi kiai biasalah, ya nggak bisa lepas dari rokok sini. Tapi kalau mau ngajar tuh dia ngebul dulu, gitu. Cuman kalau dia ngebul nggak di depan orang, gitu. Dia
ngebulnya di dalam kamar, dalam ruangan yang nggak ada orang, sendirian, gitu. Bukan di pengajian dia gelar rokoknya itu, gitu loh. Itu jadi masalah. Saya bilang, Kiai rokok juga, Samsu apa gudang garam gitu kan? Samsu lah katanya gitu. Cuman begitu ngelihat saya, langsung diumpetin itu semua. Saya bilang, enggak, merokok aja, santai aja gitu. Enggak enak katanya. Udah matiin dulu. Nanti kalau dia sendirian, dia nyalain lagi. Ya itu kan menunjukkan khurujan anil khilaf. Sengaja dia tidak merokok di depan publik, ya di depan umum gitu, tapi untuk dirinya sendiri dengan dasar dia mengatakan bahwa rokok itu tidak haram, cuma makruh begitu ya. Oke. Habis itu dia gosok gigi, dia apa dan sebagainya, karena kan dampak salah satu negatifnya itu gitu kan. Ya Baik. kita hormati aja. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudanto. Paling akhir nih Ustaz, dari Pak Prasetyo ini yang akan menutup kajian kita juga hari ini insya Allah. Apakah definisi ilmu syar'i dan non syar'i? Apakah kurikulum di luar fakultas syariah itu dapat disebut ilmu non syar'i? Saya sama Ustadz Isnan Ansori itu agak sedikit berbeda menyebutkan istilah. Beliau itu menyebutkan ilmu-ilmu syar'i sebagai lawan dari ilmu yang umum, yang kayak ilmu sains, ilmu apalah gitu ya. Itu dia sebut ilmu syar'i. Kalau saya lebih suka menyebut al-ulum al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya, gitu loh. Kalau ulum islamiyah, maksud saya ya semua ilmu-ilmu yang kaitannya dengan agama Islam. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu ilmu nahwu, ilmu shorof, itu semua ulum islamiyah, gitu. Sedangkan kalau yang fisika, kimia dan sebagainya, walaupun itu dari Allah juga, ilmunya datang dari Allah juga. Nah itu saya sih nggak bilang ulum kafiroh gitu ya, tapi ulum ghairu islamiyah. Maksudnya, Tapi syar'i. kalau jadi gini, makanya penggunaan istilah Islam dengan syar'i itu kan, gitu loh. Penggunaan Islam dan syar'i. Syar'i itu maksudnya apa? Apakah syar'i itu maksudnya adalah hukum fikih syar'i gitu kan? Ataukah itu yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu secara umum warisan dari umat Islam, dalam arti warisan para ulama dan sebagainya. Okay. Maka penggunaannya memang bisa dua-duanya. Bisa menggunakan ulum al-islamiyah atau bisa menggunakan ulum asy-syar'iyyah gitu loh. Nah, walaupun demikian, di luar dari ulum syariah atau ulum islamiyah, sebenarnya ilmu itu Islam juga semuanya. Karena kan toh juga sumbernya dari Allah juga, kebenaran dari Allah. Emang ada ilmu yang tidak islami? Ada sih, ilmu sihir gitu misalnya. Nah itu ilmu yang tidak islami gitu, ilmu yang batil, ilmu hitam gitu misalnya, iya. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang spesifik yang ada di perguruan tinggi dan sebagainya, semua itu ilmu ya Islam juga pada dasarnya. Ya syar'i juga, cuman untuk membedakan ini nih ilmu ilmu keislaman apa bukan gitu ya. Nah, itu emang agak sulit kita membuat definisinya gitu kira-kira. Oke. Baik Ustadz, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini di mata kuliah Tarikh Tasyri' episode yang pertama begitu Ustadz ya. Insyaallah kita cukupkan segini. Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terus ikuti sekolah fikih. Bapak Ibu bisa lihat infonya di sana, bisa mendaftar juga menjadi mahasiswa di sana di sekolahfikih.com. Silahkan ikuti kajiannya dan silahkan ikuti perkuliahannya. Insya Allah kajian kita akan ditutup dengan doa dengan Ustaz Sarwan. Kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya 'ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal 'uyun wa qi anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaf wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.